Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya, hari ini kita kembali bertemu untuk kajian MPP. Seperti biasa kajian MPP ini kan sebenarnya membahasnya apa ya, ringan, santai tapi serius gitu. Jadi topik-topiknya juga yang kita usahakan hadir adalah topik-topik yang kita hadapi sehari-hari, khususnya mungkin bagi para muslimah dan juga mungkin nanti ada muslim mungkin yang bergabung seperti itu. Hari ini kita mendapatkan kehormatan kembali nih dengan hadirnya Kak Birul. Kak Birul kalau nggak salah ini yang ketiga kali apa yang kedua kali ya Kak Birul? Saya agak-agak lupa. Kedua kali ya Kak Birul kalau nggak salah ya hadir di sini. Kak Birul ini adalah seorang wanita yang bisa boleh dibilang sebagai inspirasi, khususnya mungkin bagi kaum-kaum muda ya. Saya sendiri yang mungkin sudah senior tetap terinspirasi gitu dengan sepak terjangnya Kak Birul. Nah, untuk itu sebelum kita memulai, mungkin saya bisa membacakan sedikit mengenai Kak Birul. Mungkin ada yang baru bergabung belum kenal dengan Kak Birul. Saya bacakan sedikit aja ya Kak Birul, mohon izin. Baik, Kak Birul ini mempunyai moto yaitu do the best, Allah will give a success. Begitu jargon Birul Qodriyah. Kak Birul menyelesaikan pendidikan S1-nya di UGM dan meraih sederet penghargaan seperti terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 1 UGM, mahasiswa paling inspiratif tingkat nasional, penerima Bidik Misi Award, terpilih menjadi Duta Keperawatan Indonesia, dan pada tahun 2014 terpilih mewakili seluruh mahasiswa Bidik Misi Indonesia untuk berpidato di depan Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu Presidennya SBY ya, bisa dicari itu di YouTube ada itu pasti langsung ketemu deh. Terus Kak Birul mendapatkan beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan S2. Kak Birul menjadi peraih nilai disertasi tertinggi di jurusan Advising Nursing Practice dari University of Edinburgh, Scotland, Inggris Raya, melampaui teman-teman dari berbagai negara seperti Turki, Arab Saudi, Cina, bahkan native student dari Inggris dan Eropa. Kabirul fokus mengembangkan karya anak bangsa melalui usaha yang didirikannya bernama Kabinesia, serta fokus berbagai ilmu dengan mengisi ribuan seminar dan kajian yang terutama untuk mahasiswa kaum milenial dan zilenial di Indonesia maupun di mancanegara seperti Malaysia, Jepang, dan Britania Raya. Kak Birul juga aktif menulis berbagai gagasan dan pengalamannya terkait perempuan dan pendidikan di IG-nya. Kalau mau cari IG-nya Kak Birul tuh gampang, @birulqodriyah, dan di blognya yaitu eh, www.birulsolihah.blogspot.com. Seperti itu. Rasanya sudah cukup ya Kak Birul, karena kalau kita bicara tentang Kak Birul, banyak banget nih prestasinya segudang. Kita pasti udah nggak sabar pengen dengerin eh, apa sih namanya, mungkin sharingnya ilmunya Kak Birul ya mengenai doa. Karena doa ini sebenarnya sensitif banget ya Kak Birul ya. Banyak orang yang sudah berusaha berdoa pagi, siang, sore, malam, dan bahkan tahajud dan sebagainya. Tapi selalu masih kadang-kadang ada pertanyaan keluar, kok nggak dikabulin ya? Apa nggak dikabulin ya? Gitu kan Kak Birul. Tapi memang sebenarnya dalam Al-Quran ada hal-hal yang memang tidak doa kita kenapa tidak dikabulkan. Itu memang ada sebenarnya itu juga gitu ya. Kita langsung aja deh Kak Birul. Silakan Kak Birul. Baik, terima kasih banyak Bu Dini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Ini kalau di Prancis masih pagi ya, di sini udah sore. Alhamdulillah Allah berikan umur yang panjang sehingga terakhir ketemu kalau nggak salah tahun lalu ya Bu Dini ya. Iya Pokoknya betul. ya udah agak lama ya. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan penanda usia kita berkah dan semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan ke lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita teladani. Termasuk hari ini kita akan belajar banyak juga dari beliau tentang bagaimana beliau itu mengelola sabar. Yang kalau guru saya bilang itu kalau Rasulullah itu nggak cuma patience tapi understanding, yaitu di atas sabar gitu ya. Udah apa namanya luar biasa. Ya, jadi insya Allah kita hari ini akan belajar sama-sama, karena kalau belajar dari saya juga belum terlalu sabar-sabar amat gitu ya. Belum terlalu sejauh bagaimana para sahabat, kemudian para nabi memberikan contoh tentang makna sabar dan juga bagaimana dalam menanti jawaban doa-doa yang Allah dipanjatkan pada Allah seperti apa. Nah, itu kita akan belajar hari ini insya Allah. Baik, izin saya untuk share screen. Teman-teman, temanya hari ini sebenarnya rada mendalam banget. Karena tadi saya bikin post, aduh ini ngingetin saya juga karena saya juga di fase ini gitu ya, sabar dalam penantian gitu. Karena hidup kita tuh pada hakikatnya juga tentang penantian. Kita menanti hari ini, menanti hari esok, kita menanti kapan dipanggil sama Allah gitu ya. Jadi intinya penantian. Ntar di alam kubur bahkan Allah kasih alam penantian gitu kan. Kita menanti kapan datangnya hari kiamat kan, alam barzakh itu alam penantian ya, menanti datangnya itu. Nah, maka di dunia ini juga kita sebenarnya di masa penantian juga yang itu perlu sabar gitu ya teman-teman. Setiap orang pasti punya penantian masing-masing. Nah, ini akan kita bahas sama-sama insyaallah. Ini tadi yang saya post di Instagram gitu ya, tentang maktek gitu. Jadi pas Bu Dini kirim temanya tentang sabar dalam penantian tuh langsung saya makjeleb gitu. Karena saya juga mengalami fase itu gitu ya. Gimana berusaha untuk sabar, belum didateng-datengin keturunan gitu ya. Terus program macam-macam. Alhamdulillah udah ada, Allah ambil lagi gitu ya. Kadang-kadang kalau Allah mau ngasih hadiah seperti itu. Dan itu proses pencarian tentang makna sabar itu saya perlu waktu berbulan-bulan sampai akhirnya bisa menerima dengan lapang dada bahwa segala sesuatu nggak mungkin terjadi kalau Allah nggak izin. Nah, itu perlu waktu. Saya pernah ketemu, diceritain lebih tepatnya sama guru saya, ada seorang yang ikut pelatihan sama saya waktu itu, jadi dia cerita, saya ikut pelatihan ini karena sedang melakukan pencarian makna sabar gitu. Kenapa? Kata beliau. Suami saya belum lama habis meninggal, kata. Nggak selang lama anak saya didiagnosis, saya lupa deh, cancer stadium berapa gitu. Pokoknya intinya sakit yang udah berat banget atau autoimun, saya lupa. Yang intinya saya sampai, ya Allah ini kenapa? Apa maksudnya gitu. Sampai akhirnya beliau berusaha belajar lagi untuk menggali makna sabar. Nah, dan itu akan kita pelajari hari ini teman-teman. Dan itu nggak mungkin selesai hari ini. Karena proses pencarian makna sabar tuh kayaknya berlangsung seumur hidup ya. Sampai kita bisa benar-benar mengerti tentang sabar itu sendiri. Baik, berhubungan dengan makna sabar dan dengan tadi nanti harapan dan doa yang akan kita pelajari, sekarang ini saya nggak tahu ya, apakah manusia itu mulai menurun kesabarannya atau seperti apa, wallahu a'lam. Tapi kalau kita lihat mental health condition, nah ini sekarang, ini data tahun lalu ya teman-teman, 2022-2023. Nah itu apa namanya, di dunia ini 1 dari 8 orang itu mengalami mental health condition. Ini datanya WHO ya. Terus habis itu sekarang data 2024 7/10 mengalami mental health condition. Jadi itu tuh sesuatu yang rada miris sih sebenarnya gitu. Apa yang terjadi gitu? Kenapa sampai separah itu perbandingannya gitu ya? Dan bahkan di Indonesia sendiri banyak banget. Nih, perbandingannya menurut ini datanya World Population Review ya teman-teman. Dalam 1 jam itu ada yang bunuh diri gitu. Maksudnya apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi? Padahal negara kita juga negara yang nggak jauh dari agama gitu, negara yang Muslim terbesar di dunia bahkan meskipun sekarang udah digeser ya sama India ya. Cuman apa termasuk gini kan ada masalah nih apa yang terjadi gitu ya. Jadi ini menarik sih. Jadi ada tanda-tanda depresi dan 9 million orang itu ya apa namanya terlepas dari bagaimana cara dia ambil datanya ya. Cuman ini tetap data yang besar sih menurut saya yang itu pas saya riset-riset baca, wih bikin shock juga nih apa nih yang terjadi gitu ya. Dan yang menarik adalah penyebabnya. Penyebab depresi, penyebab mental health itu ternyata ya selain financial problem, memang kalau nggak punya duit tuh orang rada kadang-kadang bisa stres gitu ya. Yang kedua yang menurut saya rada-rada kok bisa gitu, loneliness. Kok bisa orang loneliness gitu dalam keramaian kita yang padat penduduk, manusianya banyak gitu, bisa loh mengalami itu gitu.
Ya ternyata salah satu faktornya karena banyaknya sosial media dan sebagainya sehingga orang itu jarang berinteraksi dengan orang lain. Kalau zaman dulu kan kita kayaknya hampir setiap hari itu ketemu manusia dalam wujud asli ya. Dan kita ngobrol dari pagi sampai malam, sampai pokoknya isinya ngobrol mulu karena emang nggak ada sosial media. Tapi sekarang ya orang udah berinteraksinya kurang gitu dan itu ternyata berdampak nih loneliness-nya tinggi. Dan ini mungkin karena datanya 2022, jadi pas COVID ya, pandemi. Jadi apa namanya, orang-orang mengalami depressed gitu ya karena merasa sendiri gitu ya. Terus stigma and discrimination gitu ya, pressure dari partner, bullying gitu ya, family problem dan sosial media juga menjadi penyebab stresor. Makanya kita emang harus benar-benar bijak-bijak menggunakan sosial media ini karena itu ternyata menjadi salah satu stresor. Nah ini kadang kita kayak gini ya teman-teman kalau lagi dikasih ujian ya Allah kenapa sih muka kita kayaknya seragam seluruh dunia modelannya begini ya kalau lagi dikasih ujian sama Allah ya Allah ini kenapa kenapa sih harus saya kenapa sih ya gitu dah ya. Nah, tapi ujian itu pasti ada. Misalnya teman-teman ngerasa, ah, saya di Indonesia kayaknya udah penuh banget dah, saya mau pindah ke Perancis aja. Waktu itu misalnya biar nggak diuji. Siapa bilang di Perancis juga dikasih ujian, ya kan? Bukan berarti ketika teman-teman keluar dari Indonesia terus di sana nggak ada ujian, dikasih ujian yang lain, ya kan? Misalnya teman-teman yang ngerasa punya anak kayak ribet banget dah, punya anak, ada yang modelan misalnya memilih free child gitu kan. Emang dikira dengan nggak punya anak nggak dikasih ujian? Oh dikasih ujian yang lain, kan begitu. Ya, terus apa yang memutuskan untuk saya kayaknya misalnya teman-teman yang lagi fase menunggu belum nikah gitu ya, kayaknya kalau udah nikah nggak ada masalah lagi deh. Oh jangan dikira nih Bibi udah menikah tahu rasanya, habis menikah oh ada masalah yang lain. Jadi apapun peran kita, dimanapun kita berada, fase apapun yang kita lalui itu pasti ada ujian selama kita masih hidup, yaitu untuk membedakan dunia dan akhirat ya teman-teman. Kalau di akhirat mah kita tinggal terima aja hasil ujian yang kita dapetin. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih Allah ngasih kita ujian? Kenapa sih gitu ya? Saya itu kan ngajar di kampus dan juga di beberapa institusi, itu pada yang sering diuji itu sering, ya ampun Ustazah, ini kenapa sih diuji begini-begini? Saya bilang, yang bikin soal itu lebih susah daripada yang diuji. Ya kan teman-teman? Jangan dikira yang bikin soal itu lebih mudah. Oh enggak. Untuk kita memberikan ujian itu kan harus menganalisis. Ini kira-kira kalau saya kasih soal kayak gini, muridnya bisa ngerjain nggak? Terus kalau misalnya muridnya ada yang difabel, ada yang macam-macam, kira-kira dengan soal yang sama dia bisa nggak? Nggak bisa, harus mikir soal apa nih yang mereka bisa. Belum ngoreksinya, macam-macam. Loh itu saya tuh kalau mikir nih pas lagi ngoreksi ujian, lagi bikin soal ujian tuh kebayang. Allah tuh ngasih ujian pada seluruh manusia, lo nggak ada yang sama. Itu gimana konsepnya coba? Susah banget. Nah itulah menunjukkan bahwa Allah itu emang Allah gitu, yang keren banget gitu. Kayak misalnya kita meskipun suami sama istri, lah ujiannya beda-beda meskipun berpasangan suami istri ibu sama anak ujiannya beda-beda nggak yang udah seragam aja dah sama gitu ya malas bikin soal kayak gitu teman-teman dan itu Allah mengukur kapasitas kita nggak ada soal yang salah yang dikasih sama Allah guru aja yang udah belajar tumbuh kembang anak itu bisa salah-salah ngasih ujian ke anak ternyata nggak sesuai tumbuh kembangnya dan sebagainya ini Allah ngasih soal ujian gitu ya ke kita yang beda semuanya di seluruh muka bumi ini yang populasinya udah berapa miliar manusia gitu. Dan itu tuh ya gimana kebayang nggak sih teman-teman ruwet banget karena harus orangnya tuh udah dicek sama Allah nih bisa nih orang yang lewatin ini sampai Allah tahu banget kapasitasnya gimana gitu ya. Jadi ketika kita dikasih ujian ya sebenarnya Allah tahu banget kita bisa kok ngelakuin itu ya sebagaimana guru yang ngasih ujian ke murid misalnya muridnya ngerasa aduh soalnya susah banget gurunya tuh udah bikin prediksi macam-macam yang kira-kira muridnya bisa ngerjain kan begitu nggak mungkin kasih soal yang sekiranya murid biar nggak bisa dah biar nilainya jelek nggak ada guru yang kayak gitu saya kira ya dan Allah pun begitu nggak mungkin yang kayak udah pasti ini aja dah biar dia kok nggak bisa melewatin termasuk neraka kan nggak kayak gitu ya teman-teman Allah tuh sayang banget sama kita gitu ya nah makanya kita ada yang suka nanya-nanya gitu kenapa sih Allah kasih kita ujian kasih kita stresor gitu ya kasih macam-macam gitu ya. Iya, yang pertama Allah pengen tahu kualitas iman kita tuh gimana. Ya, kan teman-teman misalnya nih pengen mengklaim bahwa dirinya ahli public speaking. Oh saya tuh bagus public speakingnya. Kan kita nggak bisa mengklaim kalau kita belum diuji, ikut sertifikasi misalnya, ikut uji kompetensi misalnya, atau ikut lomba misalnya sampai dapat penghargaan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita nggak mengklaim sendiri. Nah kita mengklaim, kita menyatakan bahwa kita beriman. Nah Allah pengen tahu beneran nggak nih berimannya. Nah,
Saat kita dikasih kesulitan, saat kita dikasih ujian, itu kelihatan aslinya, teman-teman. Cobain aja. Nih kalau teman-teman misalnya bisnis bareng sama temennya, itu pas lagi perusahaannya lancar, oh bagus semuanya tuh, aduh bagus banget. Coba dikasih ujian bangkrut dikit tuh perusahaan, ketahuan tuh aslinya teman-teman. Ketahuan, oh kualitas dirinya ternyata teman saya yang ini tuh begini, ternyata teman saya yang sebenarnya tuh yang ini, dan seterusnya. Allah kasih ujian pengen tahu kualitas iman kita tuh sejauh apa. Tuh, teman-teman. Yang kedua, ujian atau masalah itu cara Allah merawat otak kita. Teman-teman, kecenderungan manusia ini, kalau nggak ada masalah tuh kita males mikir. Ya, kecenderungan kita lah. Males banget lah, pokoknya mikir tuh kalau bisa nggak mikir lah. Pengennya kan begitu ya. Makanya nanti surga itu digambarkan sama Allah, enak banget dah hidup di surga gitu ya. Pokoknya kamu tinggal duduk-duduk, nggak usah mikir. Pengen makan, datang makanan. Pengen benda apa yang dipengen datang. Udah gitu awet muda, nggak usah perawatan. Kan begitu ya. Nah, gitu kan idola kita banget gitu. Makanya Allah kasih gambaran ya sekiranya bisa diterima oleh manusia gitu. Oh, kayak gitu. Padahal surga lebih indah daripada itu gitu ya. Cuman ya biar itu kan harapan-harapan kita kayak begitu, pengennya hidup mah muda terus gitu ya, keriput nggak ada, apa-apa ada, kita tinggal duduk-duduk nggak usah kerja tapi duit banyak, pengennya kan begitu. Nah itu tuh manusia ya, pengennya nggak usah mikir. Nah Allah tuh tahu kecenderungan kita kayak begitu dan itu nggak aman. Sebab kalau otak manusia nggak digunakan, nggak aman. Orang dia yang mengontrol seluruh kerja badan kita. Nah makanya, wah ini harus dirawat nih otak manusia nih. Gimana caranya? Dikasih masalah. Sebab prinsip kerja otak kita itu, menurut para neuroscience, cuma satu prinsip utamanya. Use it or lose it. Kalau kita gunain tuh otak, makin cerdas gitu. Tapi kalau nggak digunain, ya udah rada-rada ngeheng. Cobain aja nih ibu-ibu misalnya dulu pas kuliah nih, pinter banget di kampusnya gitu. Udah gitu lama banget nggak belajar teori-teori, nggak apa, terus ikut kursus misalnya. Itu hari pertama kursus, rada-rada ngeheng gitu kan. Ya Allah ini kok apa ya, nggak terlalu connect gitu. Kenapa? Ya jarang digunakan otaknya gitu kan. Nah itu tuh Allah tahu kalau modelan kita nih kalau nggak ada masalah nggak berpikir keras gitu, maka Allah wah ini nggak aman nih, onderdilnya harus dirawat, kira-kira gitu kalau orang Jawa onderdil ya. Ya itu harus dirawat nih, harus ada gimana nih caranya? Oh kasih masalah. Ya karena dengan dikasih masalah kita itu dituntut untuk berpikir, kita dituntut untuk menggunakan kapasitas akal kita. Akhirnya ya udah otaknya jadi bekerja maksimal gitu ya. Dan teman-teman kita tahu bahwa akal atau otak itu ya yang menyebabkan kita jadi lebih istimewa dari yang lain. Ya kalau akal kita nggak dirawat, sayang-sayang. Secakep apapun teman-teman nih, meskipun cuantik banget gitu ya, terus badannya bugar, langsing, ideal, macam-macam. Tapi kalau otaknya nggak bisa kepake, rada-rada diajak diskusi nggak nyambung, macam-macam, itu nggak berharga teman-teman kita itu. Ya karena apa? Kemuliaannya manusia, salah satunya yang membuat dia istimewa dari makhluk lain itu punya akal. Makanya akal perlu dirawat. Dan Allah kasih masalah, itu salah satu cara Allah untuk merawat diri kita. Cara Allah menyayangi kita. Makanya nggak jarang kita menemukan, oh ada misalnya cerita-cerita orang-orang sukses gitu ya. Oh dulu tuh awalnya saya bangkrut gini, habis itu ternyata terus gimana nih strateginya? Sampai akhirnya menemukan solusi. Dia berpikir keras menggunakan potensi akalnya. Sebab kecenderungan manusia tuh gitu. Kalau nggak digituin, nggak ngerti kok dia punya potensi. Nah, dan yang terakhir adalah masalah itu membangun coping mechanism di diri kita. Ya, kita jadi lebih tahan terhadap masalah-masalah berikutnya yang lebih berat. Karena bagaimana cara kita merespon terhadap masalah yang lebih berat itu tergantung pengalaman hidup kita sebelumnya. Ya, misalnya orang yang dari kecil misalnya terbiasa nggak punya duit gitu ya, pas udah gede tiba-tiba nggak punya duit, oh dia udah biasa gitu, jadi tahu oh kalau lagi nggak punya duit harus begini. Tapi kalau misalnya dari kecil dia berkecukupan terus nggak punya duit sama sekali, semua yang diinginkan selalu ada, tiba-tiba nggak ada, oh dia akan sulit. Gimana nih caranya gitu ya? Karena nggak pernah punya pengalaman itu. Nah, pengalaman kesulitan itu membangun diri kita menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap masalah berikutnya yang lebih besar. Yang kedua. Yang ketiga, nih, ya, jadi ujian atau masalah tadi ya, tanda sayangnya Allah. Karena Allah pengen memperbanyak peluang pahala. Teman-teman dikasih masalah, kalau teman-teman sabar menghadapinya, ridho dengan yang Allah berikan, oh itu pahala semua. Ya, jadi Allah tahu nih kayaknya kamu kekurangan pahala dah, gitu ya. Jadi akhirnya udah tambahin lewat ujian. Dan waktu itu di pertemuan sebelumnya kayaknya saya pernah cerita yang diskusi saya sama suami saya pas lagi malam-malam. Pas itu tuh habis bayi saya diambil gitu kayak, kenapa sih? Kan kita udah doa banyak-banyak, kenapa ya Allah nggak langsung kabulkan doa kita gitu.
Ya Allah kalau mau kabulin doa kita mah bisa aja teman-teman, gampang. Orang Allah tinggal kun fayakun. Tapi kenapa Allah nggak langsung kabulkan doa kita? Ya biar kita dapat pahala ikhtiar. Ya kalau kita lagi minta langsung jereng ada nggak? Jadi kita berikhtiar buat dapetin itu, gitu. Terus kenapa sih kita nggak apa namanya nggak langsung aja gitu dikabulin sama Allah? Biar kita dapat pahala sabar, teman-teman. Sebab ketika teman-teman udah ikhtiar, nggak dapet, udah ikhtiar, berusaha nggak dapet, oh itu pahala semua kok teman-teman bisa sabar. Nah Allah kasih peluang pahala itu teman-teman. Ya jadi ketika dikasih ujian, nah, bagaimana nih kita menyikapi ujian itu? Itu peladang pahala semuanya. Ya nggak mudah lah mau dapat pahala ya. Tuh. Dan Allah pengen meningkatkan kapasitas diri kita. Ya, dengan dikasih masalah, dikasih ujian, nah itu biasanya kita akan lebih mampu menghadapi masalah lain yang lebih berat gitu ya. Oke, dan teman-teman, ketika misalnya nih, kenapa sih aku diuji kayak gini, temen aku enggak? Teman-teman, besarnya pahala itu selaras dengan cobaan yang kita dapetin. Jadi misalnya gini nih, teman-teman apa namanya lagi mau berangkat ke masjid nih, nggak hujan, sama lagi hujan deras teman-teman berangkat ke masjid, ya pahalanya beda lah. Orang tingkat kesulitannya beda. Atau teman-teman misalnya di Perancis susah banget mau sholat, atau berjilbab susah banget dengan di Indonesia yang kita berjilbab tinggal ya berjilbab aja biasa aja nggak ada respon gimana gimana gitu ya pas di Perancis kita mau berjilbab responnya macam-macam ya saya waktu itu cerita mau bikin visa cengen ke Perancis aja udah sampai bolak-balik tuh jilbab digeser-geser kayak gimana gitu sampai biar bisa tembus itu kan ujiannya lebih sulit maka pahalanya insya Allah juga lebih besar gitu teman-teman ya jadi apa namanya karena apa ujiannya berbeda ya jadi ketika teman-teman dikasih ujian yang berbeda mampu melaluinya dengan orang yang nggak dikasih ujian sedang melalui itu. Oh, itu pahalanya berbeda, teman-teman. Pahalanya lebih besar dong yang dikasih ujian, dikasih tantangan lebih berat ya. Jadi teman-teman bersyukur nih. Di sana susah, nggak ada azan gitu ya. Mana sholatnya juga masjidnya kayak buka sesuai jam-jam sholat ya kalau nggak salah ya teman-teman. Ya, soalnya waktu itu ingat jalan kaki jauh banget dari Menara Eiffel itu nyari kemana nih ada masjid. Udah ketemu masjid dikunci. Ya Allah. Pas sampai sana dibilang ini bukanya cuma nanti pas azan ya kan namanya kita musafir nggak bisa ngepas-pasin azan ya ya cuman apa namanya nah itu kan itu ujian nah tapi teman-teman mampu melalui itu di situasi yang sulit untuk sholat nggak ada jadwal isoma kalau di Indonesia kan mah istirahat seminar isoma istirahat sholat makan di sana mah makan doang gitu nggak ada jadwal sholat tapi teman-teman mengupayakan itu ah itu insya Allah pahalanya lebih besar gitu ya seperti itu ya dan teman-teman, nih, orang yang kuat bukan orang yang fisiknya kuat, tapi orang yang bisa menahan diri dikala sedang marah, dikala sedang emosi, bisa mengelola sabar gitu ya, ketika ada orang yang ngata-ngatain kita dan sebagainya. Maka nanti kita juga akan membahas Allah itu menyarankan kita untuk sabar di aspek apa aja. Ternyata ada 7 ranah sabar, 7 tempat sabar yang sebaiknya kita kelola. Nanti akan kita bahas, tapi hari ini kayaknya 5 dulu, karena waktunya panjang banget kok 7 ya teman-teman. Oke, nah yang keempat dan yang paling penting, Allah pengen lihat gimana respon kita. Teman-teman, kita itu, kan kualitas imannya seperti apa, tuh akan nampak ketika dikasih ujian. Ya. Jadi Allah pengen lihat respon kita seperti apa. Nih teman-teman kok mau ngeliat nih, ini orang ini sebenarnya akhlaknya bagus nggak sih? Isi otaknya bagus nggak ya? Lihat aja respon seketika ketika diajak ngobrol. Dia beresponnya gimana? Karena ucapan kita, akhlak kita, perilaku kita, semuanya itu merupakan akumulasi dari isi otak kita. Ya jadi ketika dia berespon saat itu seketika, ya itulah isi otak dia kayak gitu. Ketika orang diuji, dikasih masalah, saat itu dia misalnya nyalahin Allah dan sebagainya, ya berarti kurang lebih isi di hatinya, di otaknya nggak jauh-jauh dari itu. Dia sedang lemah, dia sedang perlu bantuan, dan sebagainya. Ya, jadi Allah pengen lihat respon kita. Allah emang bakal nguji ya teman-teman. Nggak tadi ya, nggak mungkin kita nggak diuji. Dan sekarang kita bisa melihat gimana saudara-saudara kita di Palestina ya teman-teman. Ujiannya Masya Allah banget ya dengan ketakutan. Ini nih semuanya nih di Al-Baqarah 155 ini kayaknya dikasih semua dah ke saudara kita di Palestina. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan gitu ya. Tapi Allah kasih tahu gitu ya. Kasih kabar gembira ke orang-orang yang sabar. Sebab nggak mudah untuk bersabar. Saya jadi ingat pas lagi main ke rumah kakek saya, waktu itu kakek saya tuh habis jatuh kalau nggak salah, terus ambil benda-benda itu nggak terlalu bisa. Terus kakek saya bilang, kek, aduh jadi sulit ya kayak gini, kata kakek saya, fasoborun jamil, sabar itu indah. Itu ada di surah Yusuf ya teman-teman, ya sabar itu buahnya indah. Ya pas melaluinya nggak indah, cuman pasti ujungnya akan indah. Gitu.
Jadi kalau saya lagi apa tuh fasabrun jamil gitu. Ya Allah, fasabrun jamil lagi diuji, ya Allah, nih ketemu orang yang modelan aneh-aneh gitu ya teman-teman. Tuh. Nah, salah satu ciri orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, dia bisa refleks tuh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya refleks di sini dalam artian dia bisa gitu langsung kembali ke Allah, langsung ingat gitu. Ya Allah, ini semuanya dari Allah kok. Dan ya udah, ini kembalinya ke Allah. Oh, itu kalau lagi ditimpa ujian, teman-teman, nggak mudah. Sama sekali nggak mudah untuk refleks ngucapin itu. Jadi pas anak saya dikabarin, oh, Bu, anaknya udah nggak ada ternyata. Oh, itu kayak mau langsung mau bilang innalillahi itu di mulut doang, di hatinya itu kayak mau langsung tek sampai ke situ, nggak mudah teman-teman ya. Tapi Allah pengen lihat gimana respon kita. Nah, maka saya mau cerita bagaimana ini adalah cucu Rasulullah, teman-teman, Musa al-Kazim, yang nggak pakai i. Bagaimana beliau itu mampu mengelola emosinya, mampu mengelola sabarnya, sebelum kita akan bercerita tentang ranah apa saja sih yang perlu kita kelola. Musa al-Kazim ini masih keturunan Rasulullah. Jadi beliau itu waktu itu seorang pimpinan ya teman-teman di zamannya. Sebenarnya namanya Musa doang, nggak ada al-Kazimnya gitu ya. Jadi seorang pimpinan di zamannya, beliau itu punya seorang budak. Ya, seorang budak yang waktu itu tuh lagi masak sop lah ya kira-kira. Ya pokoknya masak-masakan yang berkuah-kuah dan dalam jumlah banyak. Kalau teman-teman pernah lihat kayak di pesantren atau di mana gitu kan, sekali masak pakai yang nampan yang besar banget, pakai wajan yang besar banget, apalagi kalau lagi masak sop. Beberapa waktu lalu saya silaturahmi ke pesantren, santrinya 15.000. Wah, itu sekali masak pakai alat yang besar banget. Dan itu tuh berat, kalau dibawa berat banget teman-teman. Nah, ini si pembantunya ini lagi habis masak sop, teman-teman. Kan mindahin tuh dari dapur, mungkin mau dibawa kemana gitu. Rupanya Musa Al-Kadhim ini lagi punya anak usia yang kecil-kecil, lagi bisa merangkak gitu, lagi setahun lah, toddler gitu. Nah, ini Musa Al-Kadhim apa namanya pembantunya, karena lagi bawa benda yang besar banget, dia nggak lihat dong di bawahnya kalau lagi ada orang ketutupan sama bendanya yang besar banget. Nah, itu tiba-tiba teman-teman nggak tahu kok di bawahnya lagi ada anak keserimpung, apa ya keserimpung tuh, nyenggol tuh anak itu ternyata di bawahnya, dan ketumpahan si anaknya itu dengan kuah sop yang lagi panas banget itu tadi. Iya, kira-kira gimana kalau bayi usia setahun ketumpahan kuah sop yang lagi mendidih, teman-teman? Itu bayinya Musa Al-Kazim itu meninggal seketika di situ. Musa saat itu melihat, teman-teman, melihat peristiwa itu karena nggak jauh di situ gitu. Itu mukanya langsung gimana, Bu? Kalau kita punya anak lagi usia segitu sama mbak kita atau sama pembantu kita tiba-tiba terjadi insiden kayak gitu. Wow, itu kita langsung marah banget pasti. Mengetahui itu pembantunya udah takut banget tuh. Ya Allah, gimana ini, udah takut banget ngelihat muka tuannya udah aduh marah banget nih kayaknya. Tapi ya ini karena apa namanya tuannya juga soleh, pembantunya juga soleh gitu ya. Beliau membacakan ayat ini, pembantunya itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi dibacainnya yang pertama nggak sampai akhir tuh. Jadi wahai orang apa namanya itu, orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, orang yang mengendalikan kemurkaannya. Ya, wal kadhimin, orang yang mampu mengelola emosinya. Jadi pas lagi tuannya pengen marah banget itu dengar ayat ini, karena tuannya orang soleh gitu ya, langsung beliau ingat, waduh, dulu ayat ini turun kepada kakek saya, maksudnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan saya keturunan beliau. Nabi dulu mencontohkan bisa, dan ini yang nyuruh Allah buat mengelola emosi. Jadi dengar ayat ini, Musa nggak jadi marah, teman-teman. Kalau kita mah lanjut ya, ini Musa nggak jadi marah dengar ayat ini. Karena ingat, ini Allah yang nyuruh kita ngelola emosi. Di saat dia ngelihat anaknya meninggal on the spot, dia pengen marah, nggak jadi marah dengar ayat ini. Ngelihat tuannya nggak jadi marah, dong dilanjutin ayatnya sama si pembantunya tadi. Wal'afina anin nas. Dan memaafkan manusia. Tuh, lagi di situasi dia pengen marah banget, pembantunya lanjutin gitu ya. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dengar ayat itu, Musa Al-Kazim yang, waduh lagi pengen, aduh gimana nih, lagi mengelola, oke deh, nggak marah. Terus harus memaafkan si pembantunya tadi. Waduh, kata Musa, udah, kamu saya maafkan. Dilanjutin ternyata ayatnya sama pembantunya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Musa Al-Katim bilang, oh kamu pengen kan saya merdekain? Dah, kamu saya merdekain. Ada orang yang kayak gitu, teman-teman. Tuh, makanya beliau kemudian mendapatkan gelar Al-Kazim. Ya, orang yang bisa mengelola emosinya di situasi yang sangat sulit. Ya teman-teman, kok di situasi yang biasa mah kita bisa mengelola emosi. Tapi di situasi yang sangat sulit ketika kayak gitu, wah kita udah bisa marah-marah tuh sama pembantu kita. Kalau kita nggak cuma marah, udah laporin polisi saat itu juga. Tapi ada orang-orang yang seperti itu.
Sebab yang memerintahkan untuk mengelola emosi, untuk sabar, untuk tahan-tahan marah, itu Allah, bukan yang lain. Nah, itu kalau orang yang ingat Allah, dia lagi pengen marah, tapi Allah yang nyuruh saya buat nggak marah, gimana ya? Kan begitu ya, teman-teman. Tuh, saya mau cerita satu lagi, tapi nanti kepanjangan. Dan teman-teman, makanya untuk orang-orang yang dikasih mau dan bisa sabar, termasuk sabar ketika dapat kehilangan orang-orang yang disayang. Ini teman-teman, ini sempat viral ya waktu itu yang di Palestina, yang kakek ini kehilangan cucu-cucunya gitu ya. Soul of my soul gitu ya, cucunya itu jiwaku gitu ya. Karena saking cucu kesayangan banget terus pada meninggal, tapi ucapannya beliau tuh indah banget pas cucunya meninggal itu. Nah, untuk orang-orang yang bisa ikhlas gitu, kehilangan orang-orang yang dicinta sampai-sampai Allah tuh siapkan pintu surga tersendiri. Babur Rahman, nanti di Jannah. Orang-orang yang kehilangan orang yang dicintai, tapi bisa sebegitunya gitu, ikhlas dan sebegitunya sabar menerima itu. Karena itu nggak mudah. Ya, sampai hadiahnya surga ya. Kalau hadiahnya surga itu nggak mudah, teman-teman. Ya, kalau mudah hadiahnya piring cantik. Ya, oke. Nah, gimana ketika ujian itu datang kepada kita, gitu ya, teman-teman? Nah, teman-teman, ternyata saya baca-baca nih, sebenarnya ujian tuh sama nggak sih sama stres gitu? Ya, stres itu ternyata ujian, teman-teman. Kan difficult situation. Orang itu kan nggak stres kalau nggak ada ujian, ya relax aja kalau nggak ada ujian hidupnya, ya kan teman-teman. Tapi mulai stres ketika diuji apa, tiba-tiba misalnya di PHK dari tempat kerjanya, tiba-tiba macam-macam lah, ada kesulitan. Nah itulah sumber stres. Nah permasalahannya adalah nggak semua orang itu bisa apa namanya mengelola stres. Nah kemampuan mengelola stres itu namanya coping, cope ya. Nah, ini karena saya orang kesehatan, saya sangkutin ke kesehatan ya teman-teman. Nah jadi kemampuan kita menjaga mental health kita agar kita dalam situasi yang sehat walafiat secara mental. Nah, itu kalau kita mampu mengelola stres itu dan itu namanya kemampuan coping. Ya, apa aja include di situ gitu ya. Nih, kalau kita stres nanti bisa ngefek ke how we think. Orang yang stres biasanya nggak bisa fokus, nggak bisa mikir, diajak ngobrol ngeheng mulu ya. How we feel, dia ngerasa sedih kayak aku tuh kenapa oh ya gitu gitulah ya. And act, nah dia perilakunya udah mulai berubah tuh. Ini biasanya ceria, nih anak kenapa jadi kayak begini, murung terus, biasanya begini, kenapa jadi dia jadi abusive misalnya dan sebagainya. Ya, nah jadi what is coping ya, tadi coping itu kita mampu mengelola stres itu, mengelola pikiran kita, perilaku kita untuk memanage internal dan external stressful situation. Ya kalau saya cermat-cermati ya itu sabar tadi. Ya kalau dalam agama Islam itu kemampuan untuk sabar. Bagaimana kita bisa mengelola ujian ketika Allah kasih pada diri kita agar kita tetap pikirannya lancar, perilaku kita tetap terkontrol, kemampuan kita untuk sabar. Dan itu nggak mudah. Nah, nah tadi makanya ciri sabar, nah, gimana ketika dia diuji langsung ingat nggak sama Allah? Dan ya tadi ya, Rasulullah itu kalau kita lihat, beliau tuh nggak cuma patience, nggak cuma sabar, tapi understanding. Buktinya apa? Lu jelas-jelas beliau ketika kayak ke Taif itu loh, dilempari orang batu loh. Bisa-bisanya membalesnya, beliau ngejenguk orang itu pertama kali. Itu kalau nggak orang yang understanding, ya nggak mungkin perilakunya kayak gitu. Kok cuma sabar tok ya wes nahan-nahan. Udah aku nggak bales kok, dia pukul aku nggak bales gitu doang, sabar. Tapi orang yang understanding, bahkan ketika dia diperlakukan buruk sekalipun, dia bisa loh merespon baik. Dan itu kita bisa melihat pada diri Rasulullah SAW. Dan itu nggak mudah. Di atas sabar tuh, patience. Di atas patience ada understanding. Dia mengerti bahwa segala sesuatu itu terjadi. Oh, ada orang yang begini. Bu, kalau ada orang yang ngata-ngatain kita, ada orang yang ngefitnah kita, ngeburuk-burukin kita, yang lagi ada masalah bukan kita, diri dia sebenarnya. Ya kan, Bu? Kalau orang yang ngucapin kata-kata buruk, itu dia yang lagi bermasalah pasti. Jadi sebenarnya kalau ibu juga ngerespon dia dengan kata-kata buruk, sama-sama dua orang bermasalah ketemu. Ya, jadi makanya Rasulullah understanding, mengerti. Ada orang yang berbuat buruk pada dia. Oh, Rasulullah tahu nih orang sedang ada masalah nih dengan dirinya. Dia sedang error dengan dirinya, maka nggak dibalas dengan keeroran, tapi dibaik-baikin. Sebab dia lagi perlu ditolong tuh orang yang modelan kayak begitu. Ya, jadi kalau ibu mengerti hakikat sabar, dalam situasi kayak gitu bisa loh kayak gitu. Nah itu nggak mudah sih ya. Ya. Nah ini kalau di ilmu psikologi, ini mungkin teman-teman juga ada yang jurusan psikologi, stres itu ada tingkatan-tingkatannya ya teman-teman. Dan inilah area sabar. Jadi stres yang positif itu namanya eustress. Itu stres yang dibutuhkan gitu. Kayak misalnya ya teman-teman lagi di situasi sulit gitu. Emang kita butuh situasi sulit untuk belajar, untuk kita apa ya teman-teman diuji apa dikit, ada yang langsung bisa bangkit. Nah itu namanya eustress. Itu bagus. Kayak teman-teman misalnya lagi
duduk-duduk gitu kan, tiba-tiba ada ular datang, ya teman-teman harus langsung lari. Ya kalau nggak gitu, nggak langsung refleks kayak gitu, itu kan stres juga. Tapi teman-teman di saat itu langsung bisa merespon dengan sesuatu yang bagus. Nah itu namanya eustress, positif stres. Teman-teman dikasih kesulitan, macam-macam itu positif stres. Kalau teman-teman bisa sabar, teman-teman bisa mengelola kesulitan di masa itu akan jadi pengalaman yang bagus buat teman-teman jadi bangkit menjadi individu yang lebih baik lagi. Dan itu kita mendapati banyak orang yang kayak gitu ya, dikasih ujian, dia bisa bangkit lagi, bisa lebih belajar dari masalah yang dia terima, kemudian dia bisa menjadi individu yang lebih baik. Tapi kalau kita nggak mampu bersabar ketika dikasih ujian, teman-teman, stres itu nggak bisa kita kelola, dia akan naik ke akut stres atau bahkan ke kronik stres. Itu namanya distress. Stres yang udah bikin kita nggak aman. Ini secara kesehatan ceritanya kayak begini. Ketika teman-teman stres, misalnya nih stres liatin temennya kayak, ya ampun dia rumahnya bagus banget, kok perasaan kerjanya rajin aku deh, kok dia bisa, misalnya kayak gitu ya. Sekarang kita kan di medsos bisa bikin kita stres, makanya nggak aman buat kita pagi-pagi bangun tidur lihat medsos. Itu yang ngapain? Nyari stresor, teman-teman. Ya nggak usah, pagi-pagi mah baca Quran, nikmati hari-hari itu. Jangan pagi-pagi membandingkan dengan orang lain dengan ngelihat medsos. Itu ibu-ibu sedang mendatangkan stres pada dirinya. Nah, ketika kita stres, otak kita ini kan mendapatkan informasi dari mata kita, ngeliatin apa gitu ya, dari telinga kita dapat informasi apa sih, oh no, oh, macam-macam gitu ya. Nah, jadi akhirnya itu mengaktifkan kelenjar pituitari di otak kita, yang itu menyebabkan dia apa namanya istilahnya menstimulus kelenjar di atas ginjal kita namanya adrenal. Dia mengeluarkan hormon namanya adrenalin. Makanya kenapa kalau di situasi yang teman-teman lagi takut banget, teman-teman bisa lagi dikejar apa harimau misalnya, teman-teman bisa lompat pagar, kok bisa ada adrenalin yang membuat kita berani, sebab diaktifasi sama tubuh kita. Ini lagi ada stresor nih, ada kesulitan, kamu harus segera escape. Itu bagus. Makanya stres itu yang seperti itu tuh bagus, namanya eustress. Dan dia akan mengeluarkan kortisol yang dia akan dialirkan ke pembuluh darah kita, menyebabkan detak jantung kita meningkat, ya kan, nafas kita jadi terengah-engah kalau teman-teman lagi stres gitu ya, macam-macam, apa lambung kita gitu ya, teman-teman jadi cepat lapar lah, macam-macam gitu ya. Nah, cuman ini dalam waktu singkat bagus. Stres di waktu yang pendek itu bagus membuat kita jadi punya kemampuan coping yang tinggi. Cuman ketika ada stres, kita biarin mulu itu stres, akhirnya si kortisol sampai sama adrenalin itu disirkulasikan terus-menerus ke tubuh kita. Karena kita masih stres nih, dikira tubuh kita belum selesai stresnya. Akibatnya apa? Akibatnya ya semuanya jadi error. Tekanan darah kita harusnya meningkat saat kita stres doang. Karena tubuh kita dikira masih stres terus, kitanya belum selesai mengelola stres itu, ada darah tinggi. Banyak ya orang yang banyak masalah jadinya darah tinggi. Ya kenapa? Dari situ tuh asalnya gitu ya. Terus kayak apa namanya badannya ngerasa kayak sakit, digerakin sakit semuanya gitu ya. Terus pokoknya ada masalah macam-macam ya. Rambut mulai rontok gitu ya. Terus abis itu kalau perempuan reproduktif sistemnya terganggu, headnya telat gitu ya. Terus pokoknya macam-macam lah, perut tiba-tiba mules-mules gitu, mah, habis itu tipes masuk IGD dah. Nah itu tuh, kalau stres nggak dikelola, kalau kita di fase awal-awal nggak bisa memberikan sabar, itu jatuhnya nanti akan ke longitudinal stress, yaitu yang namanya distress. Dan itu nggak aman buat diri kita. Nanti jauh-jauhnya bisa akan sampai ke depresi, frustasi, tuh teman-teman. Makanya Allah tuh kasih langkah preventif. Kamu tuh latihan sabar, kamu belajar sabar. Kalau kamu berhasil melewati itu, kamu nggak perlu masuk ke fase distress, gitu ya teman-teman. Nah, tapi bukan berarti ini terus kita menghakimi orang-orang yang lagi itu tuh orang nggak bisa sabar, nggak kayak gitu ya teman-teman, karena nggak mudah tadi untuk sabar, nggak mudah. Kadang kita perlu pertolongan ya. Makanya gimana sih Islam mengajarkan kita sabar? Nih teman-teman yang akan kita bahas. Sebenarnya ada 7 ranah sabar, tapi saya hari ini bahas 5 aja karena waktu kita terbatas. Ya, makna sabar itu di Al-Quran disebut 105 kali. Banyak banget loh teman-teman, 105 kali itu jumlah yang banyak. Ya jadi apa namanya? Maka ya sabar itu emang harus banyak-banyak sabar ya. Hidup kita tuh perlu banyak, harus banyak sabarnya. Dan yang menarik adalah Allah itu dalam aspek ibadah itu nggak menggunakan kata wasbir, tapi wastobir. Teman-teman, penggunaan huruf po di situ itu memberikan emphasize bahwa dalam aspek ibadah itu sabarnya harus ekstra. Itu tuh kayak bold gitu, highlight bahwa kamu tuh dalam ibadah itu sabarnya ekstra banget.
Emang iya? Loh iya, teman-teman dalam menjalankan ibadah sholat misalnya, apalagi di negara minoritas, oh itu ujiannya ada aja. Ih mau sholat atau nggak enak nih izinnya bagaimana? Ujian untuk bisa melaksanakan sholat di waktunya nggak mudah. Teman-teman mau berjilbab, ujiannya ada. Itu kan ibadah teman-teman. Mau berbakti sama suami nih, mau berkata-kata yang lembut, yang baik, oh itu nggak mudah. Ujiannya banyak. Ada aja godaannya untuk macam-macam lah, menggunakan kalimat yang nggak menyenangkan, macam-macam. Ujian untuk melaksanakan perintah Allah, untuk beribadah pada Allah, oh itu banyak. Makanya Allah kasih emphasize di surah Maryam, wastabir li'ibadati. Nggak cuma wasbir, tapi wastabir, sebab nggak mudah. Untuk biar kita tetap tadi istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Ada aja challenge-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ejekan dan fitnah. Ya namanya hidup tuh pasti ada aja ya orang yang ngefitnah kita, padahal kita udah baik-baik tuh sama semua orang gitu ya. Kalau nggak salah, waktu itu saya pernah cerita tentang peristiwa Mistoh ini. Pernah cerita belum ya teman-teman? Saya lupa deh. Belum ya? Udah pernah belum Budini ya? Saya cerita tentang Mistoh dan Abu Bakar. Saya lupa deh, di kelas ini apa kelas sebelah ya? Kayaknya belum deh, Kak Oh ya Birul. Brin ya, baik saya cerita tadi. Jadi teman-teman, Abu Bakar itu kan waktu itu orang yang ya berkecukupan lah ya di zamannya. Dan waktu itu beliau itu salah satunya mendanai. Mungkin kayak teman-teman ngasih beasiswa gitu lah ya ke saudaranya atau ke keponakannya, kan ada tuh keluarga kita misalnya nggak terlalu mampu terus kita sering transfer rutin per bulan gitu ya. Nah, Abu Bakar tuh punya yang kayak gitu tuh, saudara jauh lah yang dibiayain hidupnya, disponsorin hidupnya, kasih living allowance kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu udah baik-baik banget. Nah, waktu itu, kalau teman-teman pernah baca sejarah tentang Aisyah, itu Aisyah kan pernah mengalami peristiwa namanya Hadithul Ifki. Hadithul Ifki itu ketika Aisyah itu difitnah berzina, teman-teman. Difitnah berzina. Itu kan fitnah yang luar biasa banget ya. Masih istri Nabi gitu loh. Difitnah kayak gitu. Gitu. Nah, dan ternyata salah satu orang yang ngefitnah itu adalah orang yang didanain sama Abu Bakar. Namanya Mistoh. Itu kira-kira kalau ibu ngebaik-baikin orang, ternyata orangnya itu yang ngefitnah anak kita sampai ngefitnahnya parah banget zina gitu, kira-kira ibu apain tuh orang? Kan ya ampun, kamu loh hidupnya aja saya biayain, berani-berani ya kok, kan kita begitu ya modelnya. Waktu itu Abu Bakar juga sempat, namanya juga manusia Bu, sempat ngerasa aduh ya kecewa lah Bu. Wajar lah kecewa. Ya gimana konsepnya? Ngefitnahnya soalnya nggak main-main. Kalau cuma ngefitnah nipu macam-macam nggak, belum terlalu ya. Ini zina, itu fitnah yang luar biasa banget gitu. Nah, maka waktu itu tuh Abu Bakar tuh sempat kayak, udah deh, nggak usah saya kasih living allowance lagi. Karena kok kayak gitu ternyata sikapnya sama saya gitu. Tapi ternyata Abu Bakar diingetin sama Allah. Oh, nggak boleh kayak gitu Abu Bakar. Kalau kamu biasanya berbuat baik, mau orang berespon yang nggak baik pada dirimu pun lanjutin berbuat baiknya. Jangan sampai gara-gara orang berespon nggak sesuai ekspektasi kita, terus kita udah nggak usah saya sedekahin lagi. Nggak boleh kayak gitu ternyata. Abu Bakarnya juga modelan kayak gitu tuh, udah deh tahu gitu nggak usah gitu gitu dah, sempet kayak gitu juga, padahal Abu Bakar terkenal orang yang sabar banget ya, cuman ini udah ngefitnahnya udah di luar limit gitu. Nah tapi Allah tegur Abu Bakar, disuruh oh nggak boleh ngehentiin, kamu kan emang orang baik, jangan sampai kebaikanmu terhenti hanya gara-gara orang itu berbuat nggak baik ke kita. Nah kita kan modelannya gitu ya teman-teman, kalau kita berbuat baik pengennya direspon baik juga sama orang itu, kita ngebaik-baikin tuh orang, kita kasih living allowance, pengennya dia sama kita juga yang baik-baik dong gitu. Kalau kita ada orang yang udah kita baik-baikin dia berespon kayak gitu, pasti kan kita udah deh tahu gitu nggak usah saya kasih lagi dah ntar. Atau misalnya teman-teman nih bawa oleh-oleh pas pulang ke Indonesia, kasih ke temennya, ternyata respon temennya ah, gini doang, ini mah ada di Shopee misal, itu kan ya udah bisa nggak usah bawain lagi kan gitu kira-kira. Tapi Abu Bakar ditegur sama Allah, oh nggak boleh kayak gitu Abu Bakar, nggak apa-apa respon orangnya kayak gitu ke kamu, tapi kamu berbuat baik mah berbuat baik aja. Oh itu nggak mudah teman-teman, bersabar di situasi seperti itu. Nanti teman-teman bisa tengok ayatnya di surah Al-Muzammil ayat 10. Ya jadi gimana apa namanya di situasi yang ketika kita sudah melakukan kebaikan, orang berespon nggak sesuai ekspektasi kita, pun kita tetap diminta berbuat baik pada orang itu. Nggak mudah, ya. Nggak mudah. Misalnya suami ibu lagi apa namanya, ibu suaminya lagi baik banget, ibu berbuat baik. Tapi kalau suaminya lagi nggak berbuat baik, ibu udah deh nggak usah saya masakin atau gimana tuh. Nah misalnya itu di situ tuh kita sabar nggak ketika menghadapi ejekan, fitnah, atau menghadapi respon orang yang berbuat nggak sesuai ekspektasi kita. Ya, sabar nggak gitu. Dan yang berikutnya adalah sabar menghadapi musibah, menghadapi ujian. Ya, sebab ya tadi
Allah itu pasti bakal kasih ujian. Cuman teman-teman, seberat-beratnya ujian kita, itu nggak jauh lebih berat dari ujian yang dialami para nabi dan rasul. Makanya ada nabi rasul yang punya gelar ulul azmi, ya, yang mereka dikasih ujian yang lebih daripada nabi-nabi yang lain. Ya, nah jadi apa namanya? Kalau tentang sabar, kita belajar dari para nabi ulul azmi dan juga kita belajar dari Nabi Ayub ya, yang merupakan ikon kesabaran banget. Itu masya Allah tuh ujiannya kayak gimana gitu ya, udah orang kaya tiba-tiba kekayaannya ludes dalam waktu singkat gitu ya. Udah gitu anak-anaknya tiba-tiba meninggal dalam waktu singkat. Udah gitu sakit badannya. Udah gitu ditinggalin istri. Itu kan udah komplit banget ya teman-teman. Kalau misalnya baru nggak punya duit gitu masih keluarganya utuh. Masih ini masih oke lah. Ini badannya dikasih sakit, istrinya ninggalin. Itu kan kayak udah titik terendah lah. Tapi lo beliau masih bisa ibadah yang kualitasnya sama dengan sebelum dikasih ujian itu. Tuh kan setan kan pas pertama kali Nabi Ayub diuji, apa namanya, kekayaannya hangus semua, kebakar kebunnya, rumahnya yang mewah kebakar gitu kan. Tuh liatin aja tuh nanti masih beribadah nggak? Ternyata Nabi Ayub ibadahnya sama. Kata setan, ya iyalah, kan yang terbakar cuma kekayaannya, dia kan keluarganya masih support dia masih punya circle yang suportif, ya iyalah dia ibadahnya masih bagus. Ih, nggak gitu lama keluarganya anak yang meninggal dan sebagainya, tuh dia nyatanya masih ibadah bagus sama saya, kurang lebih kayak gitu ya kata setan. Ya iyalah dia punya istri yang baik banget. Nah, habis itu dia punya badan yang sehat, pantas dong masih beribadah. Ih, dikasih sakit dong badannya. Ternyata di situasi yang sakit sekalipun ibadahnya nggak berkurang teman-teman. Dan akhirnya, ya iyalah dia istrinya setia menemani dia, udah gitu istrinya meninggalkan, rupanya nggak mengurangi bagaimana ibadahnya Nabi Ayub. Tuh, ikon kesabaran ya. Jadi kalau ibu merasa, ya Allah ujian saya kenapa seberat ini? Dulu para nabi dan rasul ujiannya lebih berat daripada kita. Artinya, kita bisa mengcopy bagaimana cara para nabi dan rasul kita itu dalam merespon ujian yang Allah berikan. Allah udah kasih contoh nih, role model, kayak gini nih caranya. Dulu ada kok nabi sebelum kamu yang ujiannya kayak begini. Rasulullah itu orang yang nggak ada ujian apapun yang kita lalui yang nggak pernah dilalui oleh Rasulullah. Semuanya udah pernah diuji, apa namanya, apa anaknya meninggal, Rasulullah ngalamin malah semua anaknya meninggal sebelum Rasulullah kecuali Fatimah, ya kan? Diuji kemiskinan, lu Rasulullah pernah jadi orang yang kaya banget di zamannya, tiba-tiba miskin sampai nggak bisa makan berhari-hari. Kita mah semiskin miskinnya insya Allah masih bisa makan lah ya, bisa go food ya kan, ibaratnya. Itu Rasulullah tuh pernah ngalamin semua situasi yang sulit banget, diuji nggak punya rumah, terusir bahkan dari negaranya. Makanya waktu itu pas saya ngelihat ada video orang Palestina gitu kan, kalian gimana perasaannya gitu kan, kalian di situasi sulit. Ini situasi yang dulu juga pernah dirasakan oleh Nabi kami. Nabi kami juga pernah terusir dari wilayahnya, pernah sampai lapar berhari-hari. Itu kan keren banget ya, Masya Allah punya role model yang itu Nabi kita gitu, keren banget gitu. Dan beliau bisa melalui itu. Jadi kayak seolah-olah tuh Nabi pengen bilang, kamu seberat-beratnya, aku menemani, aku pernah soalnya ngalamin ujian kayak gitu, jadi kamu bisa kok, kayak gitu kira-kira teman-teman. Sebab beliau pernah mengalami ujian yang lebih sulit daripada itu. Ya. Kemudian yang keempat, nih sabar dalam memperoleh kebutuhan atau hajat. Nah waktu itu saya beberapa waktu lalu bikin post tuh tentang kisahnya Nabi Zakaria. Dan itu waktu itu saya bikin post tentang figura apa namanya lukisan ya saya tempel di rumah saya. Jadi di ayat di surah Maryam itu saya kutip ya, yang walam akum bidu'a ikarabbi syaqiyya gitu ya, bahwa Allah itu ya apa namanya gak pernah bikin kita kecewa kok dalam berdoa, dan itu ucapannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan teman-teman lama banget nggak punya keturunan, lama banget sampai puluhan tahun. Bahkan beliau itu dikatakan punya keturunan tuh ada yang mengatakan 70, 80, ada yang mengatakan 90, pokoknya rentang sampai usia 100 tahun. Jadi tua banget. Padahal nikahnya tuh usia kayak 40-an gitu. Jadi itu puluhan tahun beliau berdoa dan nggak dikabul-kabulin. Tapi ucapannya ketika doanya nggak dikabulin tuh walam akum bidu'a ikarabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tuh nggak pernah kecewa loh kalau berdoa kepadamu. Itu gimana konsepnya? Nah, makanya kita itu kadang cuma baru seminggu, 2 minggu berdoa, nggak dikabulin sama Allah, kita udah ngerasa, kenapa ya Allah, kenapa? Gitu ya. Apa salah saya? Banyak salah kita ya. Dan apa dosa saya sehingga engkau kayak dosanya banyak kalau mau dibentangin ya teman-teman. Ya cuman tadi ada loh orang yang kayak gitu tuh, ketika dia berdoa sama Allah, nggak dikabulin, masih bisa gitu husnudzon sama Allah, aku nggak pernah kecewa kok ya Allah berdoa padamu. Makanya sampai didokumentasikan di Al-Quran sebagai motivasi buat kita-kita nih. Kalau teman-teman lagi berdoa, nggak dikabul-kabulin. Nah,
nggak pernah kecewa kok berdoa sama Allah tuh, gitu ya teman-teman. Nggak pernah rugi berdoa sama Allah tuh, gitu. Nanti akan kita bahas tentang doa itu. Ya, kemudian yang terakhir, dan sebenarnya bukan yang terakhir karena ada 7, tapi saya bahas 5, bersabar untuk memaafkan. Oh, nggak mudah memaafkan seseorang yang sudah menyakiti kita, baik itu keluarga kita, teman kita, siapapun itu, untuk memaafkan dan tidak membalas dendam. Oh, itu nggak mudah, teman-teman. Ya, nah, soalnya kalau kita membalas, itu kan kalau dalam Islam, kalau kita membalas perilaku seseorang, boleh, tapi harus sepadan. Untuk nyari yang sepadan itu ya susah, teman-teman dicubit dengan tingkat nyeri seperti itu. Kalau teman-teman mastiin nyubitnya nyerinya sama, itu nggak mudah teman-teman. Ya makanya nggak usah balas aja ya, maafin aja. Ya cuman nggak mudah memaafkan. Tapi kita diminta sama Allah gimana dong ya? Sabar ya, karena itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Pahalanya ada, keindahannya akan lebih kita dapatkan ketika kita mampu memaafkan, kita mampu ikhlas gitu ya teman-teman. Ini kata Gus Dur, sabar tuh nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya ya nggak sabar, gitu ya. Nah, kalau ini sudah di batas terakhir kesabaran saya, itu nggak sabar, kalau kata Gus ya. Nah, nggak ada batasnya sabar tuh ya. Batasnya, kalau kata guru saya ada batasnya. Yang pertama, tujuan kita tercapai. Yang kedua adalah kematian. Nah, itu tuh udah batasnya cuma dua itu, gitu ya. Nah, Nah, ini ya teman-teman. Ini ada di kitab Hikam. Jadi di kitab Hikam dikatakan di Ibnu kalau teman-teman pernah baca kitab Hikam ya atau yang pernah di pesantren pernah bahas mungkin ya karya Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Nah, beliau menyampaikan ketika Allah nggak mengabulkan doa kita, bahkan itulah jawaban Allah atas doa kita. Ya karena Allah tahu itu yang terbaik buat diri kita gitu. Kayak misalnya teman-teman, ya Allah tolong dong, saya mudah-mudahan keterima di perusahaan ini misal. Lu teman-teman nggak pernah keterima di situ. Allah tahu, yaitu cara Allah mengabulkan doa kita dengan kita nggak diterima di situ. Karena Allah tahu itu yang terbaik buat kita gitu. Itu ya. Jadi kalau kitab Hikam itu kan tasawuf banget ya teman-teman. Yang dia tuh benar-benar memahami Allah tuh baik banget sama kita tuh teman-teman ya. Jadi ketika Allah nggak ngabulin doa kita, ya itu tuh jawaban Allah, ya apa namanya, ya itu sedang dikabulkan kita ya, pemberian Allah atas doa kita ya, karena Allah tahu kalau itu dikabulin gak aman. Ya Allah, saya pengen nikah sama artis Korea misalnya, ya itu kalau dikabulin sama Allah repot gitu ya. Allah tahu itu nggak oke buat kamu, makanya nggak dikabulin sama Allah, dan itulah jawaban dari Allah gitu ya. Nih yang tadi walam akum bidoa ikarabbi syaqiyya ya teman-teman, yang motivasi teman-teman kalau bisa doa nggak dikabul-kabulin, nah gitu ya. Ingat. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa menjadi orang yang sabar ya? Tadi saya udah cerita ini nabi-nabi yang dikasih gelar ulul azmi yang mereka bisa kita teladani bagaimana proses sabarnya ya. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW gitu ya. Yang ujiannya macam-macam. Nabi Ibrahim itu juga sama ya, diuji dengan keturunan yang lama nggak punya keturunan, udah gitu udah keturunan disuruh menyembelih habis punya keturunan gitu ya. Banyak ujian hidupnya gitu ya, dan pernah dibakar gitu ya sama kaumnya gitu ya, sama orang-orang yang di waktu itu ketika Nabi habis menghancurkan berhala dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat bagaimana beliau-beliau ini melalui banyak ujian di hidupnya dengan cara yang indah ya gitu. Oke. Nah, kayaknya saya nggak pernah udah diuji hidup saya baik-baik saja. Saya pernah ketemu murid yang bilang kayak gitu. Kayaknya hidup saya tuh nggak ada ujian gitu. Saya tuh kayak santai aja gitu, nggak ada. Jangan dikira gitu ya. Ujian Allah itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa kesulitan, teman-teman. Ya, ada orang yang diuji dengan kekayaan, dengan keluarga yang harmonis, dengan macam-macam. Nah, tapi kita nggak sadar kalau itu ujian. Nah, Allah pengen lihat kita sombong nggak dikasih kayak gitu. Itu Allah pengen lihat juga respon kita. Teman-teman dikasih kecukupan rezeki, teman-teman dikasih pokoknya anak-anak yang soleh dan soleha gitu ya. Pokoknya semuanya perfect dah hidup ini. Oh, itu jangan dikira itu juga ujian. Bagaimana kita bisa merespon terhadap itu semua? Apakah kita jadi orang yang bersyukur atau kita sombong? Iya dong, anak saya kayak gitu, gimana mamanya ngedidik dia? Atau gimana tuh? Tuh Allah pengen lihat juga. Jangan dikira itu bukan ujian, itu juga ujian. Meskipun yang kita lebih menyadari ketika ujian itu berupa kesulitan. Ya, ini yang ujian kebaikan tuh banyak yang nggak sadar. Dan itu melenakan, teman-teman. Lebih bahaya sebenarnya. Lebih bahaya. Ya, jadi seperti itu. Nah, gimana nih biar kita bisa sabar, bisa kuat ketika diuji? Yang pertama, kita husnudon, positive thinking. Bahwa tadi ya, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, itu semua atas kontrolnya Allah. Kita tuh seneng yang ngontrol tuh Allah gitu loh teman-teman, bukan yang lain. Jadi kita akan baik-baik saja selama Tuhan kita Allah. Karena yang bikin Allah, yang bikin bumi juga Allah, ya jadi yang ngasih ujian ke kita juga Allah. Ya udah kita akan baik-baik saja gitu. Makanya ketika lagi ada ujian, datangnya ke Allah. Sebab dia yang ngasih, teman-teman. Jangan datang ke yang lain. Ya. Terus yang kedua,
kita perlu yakin bahwa kita bisa melampaui ujian itu. Ya, tuh tadi ya, guru aja bikin soal buat murid, itu si murid sampai dianalisis tumbuh kembangnya sampai mana, kira-kira dia bisa ngejawab ini apa enggak, apalagi Allah. Itu kalau ngasih ujian udah ngeliat bener-bener kamu tuh bisanya segimana sih dikasih segitu. Ya, jadi apa namanya? Makanya orang-orang yang selalu husnudon terhadap Allah, itu dia akan melihat masalah sebagai challenge. Oh, ini aku lagi dikasih tantangan nih sama Allah gitu. Aku bisa deh melewati ini. Tapi kalau orangnya udah pikirannya suudon mulu, dikasih masalah sama Allah kayak, ya Allah kenapa lagi nih, kenapa lagi nih, kenapa nih, pokoknya udah pikirannya negatif mulu. Akhirnya nggak bisa melalui masalah itu. Ya, tuh. Yang ketiga, ya ikhlas atas apa yang terjadi gitu ya. Ya karena ya itu nggak bisa terjadi kalau Allah nggak izin teman-teman. Ya, jadi apa namanya ya udah semuanya itu udah diukur secara presisi sama Allah terhadap diri kita. Yang bahkan kita sendiri nggak bisa mengukur kapasitas kita, Allah udah ukur ya. Dan ridho karena semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah itu baik untuk kita. Meskipun kita nggak bisa melihat kebaikan itu sekarang. Di masa yang akan datang, oh kita bisa melihat. Dulu saya pas pandemi punya usaha resto, itu modalnya berapa ratus juta ya, 200 juta. Waktu itu termasuk yang gede gitu lah ya. Itu bangkrut teman-teman, baru buka beberapa bulan bangkrut. Itu ya Allah, ini apa nih? Pas pandemi, lagi situasi sulit, bangkrut nih restoran, tutup akhirnya. Semua karyawan di PHK. Saya sempat berpikir ini Allah apa sih maksudnya begitu ya? Apa maksudnya gitu ya? Tapi setelah itu saya berpikir mungkin Allah lagi pengen ngasih pelajaran sesuatu kali ya, biar saya belajar tentang manajemen yang lebih baik, biar nggak selang lama diganti sama bisnis yang baru yang itu lebih pas buat passion saya dan sebagainya. Ya Allah tuh kayak gitu. Kita baru menemukan hikmahnya di akhir ya teman-teman. Kalau di awal namanya introduction, itu ya. Nah terus habis itu, nih ingat Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, maka jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita ya karena emang kita ketemunya Allah tuh di situ teman-teman. Dan teman-teman, kalau teman-teman baca penelitian tentang neuroscience, tentang memori manusia, ketika kita belajar sesuatu, itu kan di otak kita dalam sehari aja, ingatan kita itu udah turun teman-teman. Kayak teman-teman yang habis ngaji bareng gitu kan, ntar malam ingatan tentang materi hari ini itu tinggal 70-an%. Nah, menurut penelitian, sesuatu yang diulang-ulang sampai 5 kali, itu memorinya akan long lasting sampai minimal 3 bulan. Itu saya diskusi sama suami saya, sama teman-teman saya yang concern di bidang pendidikan, kenapa ya? Allah kasih kita sehari sholatnya juga 5 kali. Apakah maksud Allah biar kita nggak pernah lupa sama sekali sama Allah? Sebab sesuatu yang diulang sampai 5 kali, itu di memori kita, menurut penelitian, dia akan lekat sampai 3 bulan. Nah, itu setiap hari kita mengulang 5 kali sholat, harusnya kita nggak pernah lupa sama Allah. Harusnya, ya, kalau kita benar-benar bisa mendapati makna sholat itu. Nah, tapi dalam kesulitan itu, kita juga perlu support system ya, teman-teman. Nabi itu saat situasi sulit banget, kita tahu support systemnya ada Khadijah, ada Abu Bakar, ada orang-orang terdekatnya yang support. Maka ketika teman-teman lagi ada masalah yang besar, boleh bercerita, tapi pada orang yang tepat, yang memang akan mensupport kita. Itu perlu. Karena saat situasi yang seperti itu, kadang-kadang kita itu nggak bisa berpikir. Kita lagi buntu, nggak bisa membuat keputusan. Selain mengadu pada Allah, teman-teman bisa curhat ke expertise, ya, ke psikolog, atau nggak curhat ke orang yang mengerti. Saya soalnya pernah di fase itu. Pas habis kehilangan bayi saya tuh kayak baik-baik aja gitu. Tapi saya menyadari ada yang berubah dari perilaku saya. Saya tuh bisa marah. Padahal saya tuh orang yang hampir-hampir jarang banget marah. Itu bisa marah, menggunakan kalimat yang nggak enak banget didengar. Sampai suami saya kaget. Hah? Kamu bisa bicara kayak gitu? Saya masih bisa ngucapin ini gitu. Kak, loh, kok bisa? Ternyata setelah saya amati, saya tuh awal-awal sindrom depresi gitu, teman-teman. Waduh, ini saya nggak aman nih. Sampai akhirnya saya perlu ditolong. Saya perlu ditolong. Tolong saya itu perlu disupport. Ini saya sedang nggak baik-baik saja. Harus saya nangis-nangis. Pokoknya saya cerita panjang lebar sebab saya nggak baik-baik aja gitu ya. Ada disupport sama keluarga dan sebenarnya akhirnya sembuh tuh sindrom-sindrom yang ada. Jadi di waktu seperti itu emang kita perlu curhat sama Allah, kita minta pertolongan sama Allah, tapi kadang kita perlu support system juga teman-teman untuk menguatkan kita agar kita tetap stabil gitu ya, agar kita tetap on the track kembali pada Allah gitu ya. Dan teman-teman ini terakhir penutup ya teman-teman. Hidup kita itu pasti akan ada stressful situation. Sebab itu Allah yang menyampaikan bahwa pasti akan diuji. Ya tapi teman-teman, apa namanya itu akan mengefek gimana ke tubuh kita tergantung bagaimana kita mengelola dan merespon stres itu. Dan itu yang menentukan diri kita sendiri.
Kita mau merespon gimana terhadap stres itu? Apakah kita akan selalu positive thinking terhadap stres itu, atau kita menganggap itu sesuatu yang, aduh ini kayak gini-gini, tergantung kita. Ya. Dan teman-teman, kita emang rapuh kok kalau nggak ada Allah. Karena diri kita ini siapa sih? Ya, tapi ingat, Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah lagi bersama tuh sama orang-orang yang sabar. Jadi makanya ketika kita lagi rapuh, ingat Allah, deket-deket sama Allah. Karena itulah yang membuat kita kuat. Itulah yang membuat kita punya tempat berpijak. Sebab banyak orang yang rapuh gara-gara kehilangan Allah. Dia merasa hidupnya nggak ada muaranya. Dia merasa hidupnya nggak berguna. Ya teman-teman, punya Allah dan punya manfaat. Teman-teman, kita, karena ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas, itu kan kita memberikan impact ke lingkungan. Itu sebenarnya kita loh yang butuh terhadap impact itu sendiri. Manusia itu merasa bermakna dalam hidupnya ketika dia bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ketika teman-teman udah nggak bisa ngefek apa-apa ke lingkungan, merasa nggak berguna, itu kan banyak udah saya nggak hidup aja. Saya banyak menemuin orang yang kayak gitu tuh, yang udah sakit keras, yang udah dia bertahun-tahun lumpuh, udah macam-macam gitu. Saya kayaknya hidup nggak ada gunanya deh. Kayaknya mudah-mudahan saya segera meninggal aja deh biar diambil Allah gitu. Kenapa? Dia udah ngerasa nggak bisa ngasih impact. Ya makanya ketika khairun nas anfa'uhum linnas, yang sebaik-baik manusia yang bisa beri manfaat, itu sesungguhnya nggak cuma dampaknya ke orang yang kita kasih manfaat, teman-teman. Itu dampaknya ke diri kita. Kita jadi punya self esteem yang tinggi, kita jadi punya rasa percaya diri yang tinggi, sebab diri kita bermanfaat bagi orang lain. Makanya berilah manfaat yang banyak-banyak ke lingkungan kita. Punyalah dampak. Karena sebenarnya ketika kita ngasih manfaat ke orang lain, kita sedang menolong diri kita. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman, apa namanya? Manusia itu ya langkah terjauhnya cuma sampai ikhtiar dan doa. Ya selebihnya kita pasrahin aja pada Allah. Karena emang kita nggak leluasa sampai ke sana gitu. Jadi makanya, maaf makanya ya udah kita laksanakan aja wilayah manusia. Kita lagi diuji, kita ikhtiar, fokuskan ikhtiar kita doa sebanyak-banyaknya sama Allah. Habis itu Allah kasihnya kapan, Allah kasihnya apa, terserah Allah. Sebab Allah yang paling tahu dan lebih tahu daripada diri kita sendiri tentang diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Birul. Ini apa namanya ya? Kita seolah-olah sedang dalam kuliah gitu. Jadi kita mendapatkan bukan hanya kajian, tapi lebih kepada mungkin ilmu ya, ilmu motivasi gitu. Tadi saya juga banyak mencatat nih karena memang memang benar banget seperti yang kata Kak Birul sampaikan. Kadang-kadang kita hanya dalam sabar, terus sabar, ikhlas, sholat, tahajud, tapi kita tidak diajarkan bagaimana otak itu merespon, bagaimana dan sebagainya ya. Ya mungkin zaman sekarang, khususnya mungkin untuk anak-anak muda sekarang, mungkin mereka juga lebih senang segala sesuatu yang agama dan ada logika. Seperti itu ya, Kak Betul, Birul. betul. Tadi seperti kata Kak Birul bilang bahwa dikasih ujian adalah agar kita mendapatkan pahala. Wah ini luar biasa nih buat saya gitu. Jadi ingat-ingat aja gitu kalau lagi dikasih ujian, oh berarti lagi dapat pahala, pahala ikhtiar, pahala sabar. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa banget. Jadi istilahnya kasih ini, oh lagi dapat pahala dan pahala hitung aja gitu kan istilahnya ya, Kak Birul. Betul, Masya betul. Allah. Dan tapi kata Kak Biru bilang bahwa sabar itu ada dalam Al-Quran sampai 105, itu luar biasa. Itu nanti saya akan baca ulang lagi, Kak Biru, terima kasih banget. Dan kita juga jangan lupa bahwa ikon kita itulah Nabi yang sudah menjalankan semua. Kita selalu lupa nih, kita ngeliatnya kepada artis atau mungkin seleb gitu yang sudah menjalankan. Padahal kita punya ikon yang luar biasa dalam Al-Quran, Nabi-Nabi kita. Ya, seperti itu tadi, seperti kata Kak Birul, bahwa kita rapuh tanpa Allah dan kita akan menjadi kuat karena Allah. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih ya Kak Birul atas ilmunya tadi, sharingnya juga. Ini sudah ada masuk pertanyaan nih Kak Birul. Sudah minum ya Kak Birul ya? Oh ya, siap, siap. Sudah minum Bu Dini, ya aman. Baik. Ini dari Teh Lin. Pertanyaannya adalah, apabila suatu permohonan ditahan, berarti engkau telah diberi. Akan tetapi bila permintaanmu segera dipenuhi, berarti suatu anugerah yang lebih besar telah ditolak. Karena itu, utamakan tidak memperoleh daripada memperoleh. Nah, tidak memperoleh daripada memperoleh. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak memilih sendiri, melainkan berserah kepada kehendaknya yang telah menciptakan segala kebutuhan manusia dan yang membagi-bagikan. Ibnu Arabi. Bisakah ini dijadikan motivasi saat berjuang untuk sabar dan tetap berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala? Gimana nih Kak Birul? Silahkan Kak Jadi Birul.
Menarik ya, ini kalimatnya Ibnu Arabi dalam banget sih. Jadi banyak para ulama-ulama, terutama yang ulama di bidang tasawuf ya Bu, itu yang benar-benar kayak benar-benar seyakin itu loh sama Allah tuh, seyakin itu. Meskipun kayaknya kalau kayak kita levelnya belum bisa seyakin itu. Kalau kayak mereka itu sampai saking yakinnya itu kayak meras apa namanya bisa benar-benar yang ketika saya butuh rezeki, Allah tuh pasti akan datengin kok rezeki buat kita kok saya butuh apa bisa kayak gitu. Saya punya guru yang tasawufnya tuh luar biasa kayak gitu. Kayak beliau mau membangun pesantren, misalnya kayak enggak punya duit gitu, tapi kayak, loh ini saya lagi bangun apa namanya tempatnya Allah, pasti Allah kasih. Oh itu beneran dikasih, bisa kayak gitu. Saya lagi butuh mobil buat apa, pasti ntar Allah kasih. Itu bisa kayak gitu. Itu orang-orang yang bener-bener tasawufnya tingkat tinggi ya. Tapi kalau bagi kita yang maksudnya masih proses ya untuk menuju seyakin itu pada Allah, nah itu memang bertahap sih ya teman-teman. Jadi apa namanya ini bisa kita jadikan motivasi yang pada intinya bahwa apapun yang Allah kasih ke kita itu pasti kok yang terbaik versi Allah buat kita dan Allah tuh ngerti banget kita nggak mungkin Allah tuh salah ngasih ujian ke kita kayak Allah mempersulit hidup kita nggak mungkin kayak gitu Allah tahu Allah pengen gugurkan dosa-dosa kita dengan kita dikasih ujian misalnya sakit macam-macam ya dan Allah tahu kalau nggak gitu dosa kamu tuh banyak banget misalnya kan gitu ya jadi Allah paling tahu mana cara yang paling efektif buat kita untuk menyongsong hari akhir yang itu tuh lebih long lasting gitu. Jadi dikala kita di titik terendah yang ngerasa kayak kenapa ya hidup saya kok kayak gini misalnya. Nah itu mulai kembali kepada Allah lah dan tadi yakin bahwa ini tuh terjadi sebentuk kasih sayangnya Allah dan Allah tuh ngerti banget kok dengan saya kalau ngasih ujian. Nah itu yang membuat kita orang Islam itu kuat di situasi apapun. Ya, kayak misalnya teman-teman kita di Palestina itu kalau nggak punya iman, nggak punya pegangan Allah, itu udah angka depresinya berapa persen itu di sana. Itu kurang depresi apa dengan diuji seperti itu. Tapi Masya Allah masih kita dapati orang-orang yang kalimat-kalimat yang diucapkan, Masya Allah, itu kenapa bisa seperti itu? Genggamannya itu iman gitu. Genggamannya itu Allah. Ini tuh terjadi karena izinnya Allah dan kita akan baik-baik saja kok selama masih punya Allah. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Allah itu cukup kok buat kita sebagai sebaik-baik penolong. Oh, tapi itu berat banget maknanya teman-teman ya. Jadi itu bisa kita jadikan motivasi ya, Bulin. Cuman itu nggak mudah untuk menginternalisasi itu ke dalam diri kita ya, bahwa pokoknya ini tuh semuanya bagus kok buat diri kita. Untuk sampai di titik itu nggak mudah. Tapi saya banyak ketemu orang-orang yang seperti itu. Yang Masya Allah levelnya itu udah bisa sampai ke titik sana. Dia nggak pernah khawatir dengan apapun yang terjadi dengan dirinya di dunia. Dia yakin akan baik-baik saja soalnya dia punya Allah. Oh, saya ketemu orang-orang yang kayak gitu. Ya itu yang kayak kok bisa gitu ya dikasih ujian yang banyak banget bertubi-tubi ada orang ngirim santet ini macam-macam beliau tuh bisa rileks banget hidupnya kayak ya udah gitu duduk-duduk ngajar juga rileks terus macam-macam menghadapi masalah juga rileks bisa kayak gitu nah itu orang yang hatinya itu sudah level bersihnya itu masya Allah ya ya jadi apa namanya itu ilmu yang mempelajari tentang hati kayak gitu ya tazkiyatun nafs itu namanya ilmu tasawuf teman-teman yaitu benar-benar concern di arah gimana sih biar kita hidupnya itu nggak sombong nggak macam-macam jadi kayak benar-benar kita tuh rendah banget di hadapan Allah tuh kita tuh apa sih nah itu tuh orang-orang tasawuf mudah-mudahan menjawab ya Bulin ya terima kasih banyak Bu Dini Baik, terima kasih Kak Birul. Ini masih ada dua pertanyaan lagi. Eh, Mungkin kita batasin juga karena waktu ya. Jadi ada ya pertanyaan dari Ibu Idar dan Teh Anissa. Mangga Ibu Idar dulu. Silakan Ibu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh Bu Idan terima kasih Ustazah. Pertanyaan saya mengenai masa depan ya. siap Bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran untuk masa depan? Karena ya saya udah sekitar 70-an ya. Jadi kalau dulu kita itu lebih banyak berinteraksi dalam misalnya hal-hal administrasi gitu kan. Kita bisa berhadapan-hadapan, bisa bertanya langsung gitu. Tapi sekarang ini semuanya lewat, hampir semuanya lewat online begitu. Dan saya kadang merasa khawatir, apakah saya bisa untuk mengikuti peredaran zaman ini dengan umur saya gitu. Karena apa? Karena untuk sabar dalam masa lalu itu alhamdulillah saya cukup sabar misalnya kehilangan suami tiba-tiba gitu. Saya sabar.
Tapi untuk menghadapi masa depan gitu saya agak khawatir Ustazah, gimana menghilangkannya gitu. Walaupun saya Ya. sering berkata, ya Allah itu pasti mengirim seseorang untuk menolong saya gitu. Tapi kadang-kadang saya khawatir juga Ustazah, gimana itu Ustazah? Betul betul Bu Ida, baik. Ini apa namanya, saya sangat paham banget nih kondisi Bu Ida ya. Misalnya kita lagi udah sepuh, terus misalnya sendiri gitu ya, keluarga kita jauh misalnya, terus mana orang yang dulunya menjadi tempat kita bertumpu dan sebagainya ternyata udah meninggal untuk yang kita ceritain dan sebagainya. Itu wajar sih Bu kalau ada pikiran kekhawatiran karena kita manusia ya, yang maksudnya masih ntar gimana ya, ntar gimana ya, ada rasa kekhawatiran seperti itu hal yang pertama, itu hal yang sangat wajar karena kita juga manusia dan kita juga melihat bagaimana perubahan zaman, apalagi Ibu udah usia 70 tuh melihat banget perubahan zaman dari zaman dulu yang seperti apa sampai akhirnya sekarang yang ya Allah kok kayak gini banget gitu ya, berubahnya itu secepat itu gitu ya. Jadi kayak kita ngerasa takut nih saya gimana nih gitu ya, bisa nggak nih gitu ya. Jadi gimana nih biar ketakutan-ketakutan itu tuh bisa kita kelola ya. Jadi apa namanya, jadi sebenarnya ketakutan-ketakutan itu yang pertama, kalau kita analisis secara ini ya Bu, ilmu otak kita ya Bu ya. Jadi perspektif berpikir kita, terus habis itu kekhawatiran-kekhawatiran kita, itu kan munculnya sebenarnya di otak kita. Nah, dari mana itu muncul? Munculnya adalah dari akumulasi informasi-informasi yang kita dapatkan. Misalnya kita lihat apa, oh ternyata udah kayak gini nih, terus dapat cerita dari sana, dari macam-macam. Ya itu tuh akhirnya membuat perspektif berpikir kita, aduh, kalau kayak gini ntar saya kayaknya nggak bisa deh. Kalau kayak gini ntar saya kayaknya gimana ya, mampu nggak ya saya melewati ini dan seterusnya gitu ya. Nah, gimana biar kekhawatiran itu tuh nggak berlebihan gitu ya Bu ya, sehingga misalnya akhirnya itu overthinking kan istilahnya kalau anak zaman sekarang ya, anak muda zaman sekarang, kita berpikir sebetulnya bagus, kita khawatir, cuman kadang-kadang hal tersebut bisa sampai memicu kita berpikir yang khawatirnya berlebih, yang itu membuat kita jadi nggak produktif misalnya, atau jadi malah takut mau membuat suatu kegiatan yang gimana, jadi ntar kalau ini gimana ya, ntar kok misalnya seperti itu, biar nggak overthinking gitu ya, kita seperti apa untuk mengelola kekhawatiran itu. Yang pertama, kita perlu apa namanya, melihat diri kita dulu Bu, bahwa Allah ngasih kesempatan saya hidup sampai usia ini, itu pasti ada maksudnya. Nah, itu yang perlu Ibu lihat. Allah ngasih saya sampai usia 70 itu kan usia udah bonus plus banget itu Bu, 70 ya kan? Karena Nabi itu menyampaikan usia umatku nanti ya sekiranya sekitar 60-an, ya 70 itu kan udah banyak kayak ayah saya usia segitu gitu ya. Jadi apa namanya? Apa maksudnya Allah panjangkan umur saya sampai saat ini? Apa yang pengen Allah titipkan ke saya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu nggak perlu khawatir banget karena pertama kita masih hidup di buminya Allah. Di buminya Allah nggak kemana-mana kok. Selama kita masih sama Allah, insya Allah Allah tuh ada aja buat kita. Saya juga sebagai anak aja juga suka khawatir Bu ke orang tua saya, kan jauh kan. Aduh gimana nanti kok ayah saya tiba-tiba sakit, gimana kok tiba-tiba ini. Ntar kok ayah saya nggak ngerti, nggak punya HP lagi, kalau diinin gimana gitu ya. Tapi karena sepasrah itu gitu ya, kadang-kadang ada aja gitu pertolongan yang Allah berikan gitu. Melalui ya tadi kayak Bu Ida, ada aja gitu orang-orang baik yang tiba-tiba Allah kirim gitu. Jadi, kemudian yang poin berikutnya, makanya kita perlu banyak-banyak berbuat baik sebisa kita. Karena perbuatan baik itu dampaknya nggak cuma di akhirat sebetulnya. Di dunia pun kita akan merasakan dampak yang kita berikan gitu ya. Dampak yang kita berikan itu udah ngefek selama di dunia. Dan memang di tahap fase itu Ibu perlu benar-benar lebih deket-deket aja terus sama Allah. Kayak ya Allah saya nggak ngerti nih terhadap diri saya bahkan khawatir terhadap masa depan saya pun saya nggak ngerti gitu, saya harus gimana gitu. Jadi benar-benar apa namanya, perbanyak hari-hari kita dengan aktivitas yang membuat kita dekat sama Allah. Kalaupun misalnya saya tetap harus sambil bekerja, gimana? Nah, perbaharui niat kita, bekerjanya memang karena Allah. Kemudian aktivitas-aktivitas sehari-hari kita, benar-benar aktivitas yang menuju ke sana. Kurangi aktivitas-aktivitas yang itu membuat kita jadi makin overthinking. Misalnya kok kita terpapar dengan modelan seminar yang itu tuh membahas sesuatu yang bikin kita makin khawatir, nggak usah ikut ya, kayak gitu nggak apa-apa Bu. Hal-hal yang kita perlu aja. Kalau saya ketemu dengan orang-orang yang sepuh, mereka suka bilang, di akhir usia saya yang segini, saya itu lebih fokus ke arah, saya nanti akhir hidup saya itu gimana gitu. Di mata Allah saya itu gimana. Nah jadi boleh diperbanyak ke area itu
untuk mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin sebetulnya nggak kita perlukan, meskipun itu wajar sih Bu. Dan punya komunitas, itu perlu Bu. Kayak sekarang ini punya komunitas majelis pengajian Perancis, ini kan ada offline-nya juga kan, sama Bu Dini dan sebagainya. Oh itu perlu buat support system kita. Karena saat kita merasa sendiri, gak ada orang yang bisa kita ceritain, itu juga nggak aman, Bu. Kita perlu bercerita dengan orang lain, kita perlu mendapat masukan dari orang lain, dan circle itu yang menguatkan kita. Makanya bagus ada komunitas seperti ini yang membantu kita saat di situasi sedih dan sebagainya, setidaknya ada orang yang mendengarkan. Itu kata Bu Alfi, MPP sebagai support system. Yes, betul. Saya di mana-mana tuh nyari komunitas pengajian, Bu. Saya pas kuliah di Inggris juga saya datengin tuh komunitas kibar, waktu kita bikin. Karena kenapa? Saya sadar saya nggak bisa hidup sendiri. Saya juga perlu orang yang tempat saya bercerita. Bahkan saya di Indonesia ini kan suami saya sekarang lagi di Amerika lagi kuliah. Jadi kan saya baru seminggu misalnya nggak ketemu orang, itu saya pusing. Kayak ya Allah saya harus ketemu orang buat ngobrol. Saya nggak bisa gitu. Biar apa yang diisi otak saya itu rilis nggak cuma di tulisan, tapi juga ke orang. Ya jadi apa namanya? Oh MPP udah 6 tahun Maret lalu, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Dini dan teman-teman semuanya bisa nih Bu Ida bisa menjadi kawan-kawan Bu Ida untuk kumpul rutin tiap apa. Itu setidaknya bisa mengikis kekhawatiran-kekhawatiran itu bahwa aku masih punya teman kok yang sayang sama aku. Aku punya teman yang bisa ngebantu aku. Semangat ya Bu Ida. Insya Allah nih Bu Dini dan teman-teman nih siap menemani dan mengawal hari-hari Bu Ida Insya Allah. Makasih Ustazah. Makasih juga sama MPP gitu. Dan juga ada Ar-Raudah yang saya sering. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi circle dunia akhirat, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Saya nggak kebayang di situasi jauh di negara sana, kalau kita nggak punya circle, itu pasti akan sangat sulit. Dan Masya Allah, ternyata Bu Ida punya circle orang-orang yang baik-baik, ada komunitasnya. Masya Allah. Tapi saya Dijaga, udah Bu, rencana untuk circle-nya. pulang ke Indonesia, Ustazah. Saya udah rencana. Oh, ada rencana mau pulang ke Indonesia, karena keluarga di Indonesia ya, Bu Ida? Iya, di sini ya saya cuma punya teman-teman begitu. Kalau keluarga sama sekali nggak ada Ustazah. Ada anak paham tiri, banget khawatirnya. walaupun baik gitu, mereka tinggalnya juga jauh-jauh gitu. Betul paham banget Bu Ida. Paham banget. Saya yang masih muda aja sendiri aja khawatir Bu. Saya juga ada keluarga di sini kan. Aduh kok gimana di Jakarta gimana. Kadang-kadang seperti itu wajar sih Bu Ida. Sangat wajar sekali. Apalagi kita sendiri di usia yang sepuh gitu ya. Kalau ada gimana. Mudah-mudahan Bu Ida Allah mudahkan segala urusannya ya Bu Ida. Gak mudah melalui masa itu. Amin ya Rabbil Alamin. Makasih Ustazah. Sami-sami Bu Ida. Amin. Bu Ida udah lama juga Kak Birul ikut sama MPP. Saya juga udah ketemu langsung dengan Bu Idar ya. Insya Allah Bu Idar nanti mau agak-agak lama di pesantren kita ya. Kan Masya Allah. MDF itu ya. Iya, katanya nanti mungkin mau ke sana juga ya Bu Idar ya. Insya Allah ya Bu Idar kalau ada rezeki. Masya Allah. Bisa berbagi ilmu nanti di pesantren. Kak Birul juga pernah datang ya. Waktu itu bukan datang tapi Zoom akhirnya ya Kak Birul ya. Betul, Zoom karena waktu itu belum bisa hadir ya. Kita masih tetap tunggu loh Kak Birul untuk datang ke pesantren loh. Saya insya Allah juga datang Juli ini insya Allah saya ke sana balik lagi gitu. Karena kan saya sekarang jadi pengurus juga di sana. Oh, jadi harus kadang balik untuk memastikan semua berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, karena kan mau keluarga kan yang punya kan ya gitu Kak Birul. Insya Allah nanti kapan-kapan main Bu Dini, mohon doanya. Amin. Juga bertemu sama Teh Dini dan juga sama Ustazah ya. Amin. Mudah-mudahan amin ya Bu. Kalau mau ke Jakarta mampir ke rumah saya dengan senang hati. Iya. Mau nginep juga sekarang lagi ada kamar kosong Bu. Terima kasih. Nanti saya minta alamat Ustazah sama Teh Dini. Iya, baik. Dengan senang hati. Kak Birul masih ada waktu buat satu pertanyaan lagi? Boleh Bu. Terakhir ini dari Teh Anissa. Mangga Teh Anissa. Makasih Teh Dini. Birul, maaf terlambat gabung Zoom. Saya cuma mau tanya aja gini. Udah lama banget saya punya kayak apa ya? Misalnya nih, saya berpikir positif jadinya negatif. Berpikir negatif jadinya positif. Dan banyak teman-teman dan Ustadz yang kasih tahu udah di santai aja, coba pikir positif, kita lihat cara kerjanya Allah gimana. Tapi balik lagi, saya udah usaha untuk damaikan hati untuk berpikir positif, tapi jadinya nggak sesuai sama keinginan. Contoh kecil aja misalnya kayak, oh nanti anak saya mau piknik sama sekolah nih, semuanya baik, lancar, udah saya bawa dalam doa, semua udah saya siapkan dengan baik.
hari haknya nggak jadi. Itu hal kecil aja tuh kayak gitu. Itu tuh saya kalau melakukan sesuatu tuh saya selalu takut, was-was, meskipun udah terus doa zikir pagi petang, alhamdulillah terlindungi untuk beberapa hal, tetapi yang ini aja ini yang saya masih dipertanyakan, kenapa ya kalau saya mikir negatif tuh jadinya malah positif, padahal kan saya nggak mau mikir negatif, takutnya malah uzon terus atau jadi energinya jelek ke diri saya kayak gitu. Dan yang kedua, apakah benar kalau memang orang yang udah belajar tazkiyatun nafs itu lebih sedikit curhat atau kayak menahan diri untuk curhat sama manusia? Kayak gitu aja, karena dia udah bergantung sepenuhnya sama Allah. Tetapi kan balik lagi, manusia makhluk sosial, perlu cerita meskipun hanya untuk didengar, tidak perlu solusi. Gitu aja sih Kak Birul, terima kasih. Sami Bu Anissa. Jadi Bu Anissa punya pengalaman kalau lagi berpikir positif kok yang delalahnya kok nggak sesuai gitu, malah hasilnya yang lain. Pas berpikirnya nggak positif loh malah kejadiannya bagus gitu ya. Jadi akhirnya harus gimana nih saya berpikir positif apa negatif? Bu, husnudzon itu salah satu hal yang dianjurkan Allah kepada kita, dianjurkan Rasulullah kepada kita. Jadi kita baru mikir yang positif aja, itu insya Allah udah bernilai pahala gitu. Baru mikir yang positif loh ya, dan kepada siapapun. Dan itu kalau dalam aspek apa namanya kesehatan, kita berpikir positif itu kan sudah menenangkan diri kita. Maksudnya gimana sih kalau misalnya ibu lagi aduh khawatir banget nih berpikir negatif macam-macam, itu kan menguras energi ya Bu, menguras energi diri kita, maksudnya kita capek gitu mikir yang seperti itu. Nah dengan kita berpikir positif aja itu sebenarnya kita sudah menolong diri kita. Tapi kalau saya udah husnuzon gini-gini ternyata nggak tercapai kan kecewa ya gitu ya kan, karena gitu ya pengalaman kita kan mungkin karena kita gitu terus gagal atau ini nggak sesuai akhirnya kita kecewa gitu ya. Nah itu berarti lain lagi, karena pertama perintah husnudzon itu sebenarnya ada ya di beberapa ayat Al-Quran. Nanti mungkin kita bisa bahas di next topik, itu bisa satu bahasan tema khusus tentang husnudzon, bagaimana Allah itu memerintahkan kita bahkan untuk husnudzon terhadap diri kita sendiri. Jadi terhadap kapasitas diri kita juga perlu husnudzon. Bukan ya, kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya enggak, takut gimana misalnya. Kita juga perlu husnudzon terhadap diri kita, bahwa kita punya kapasitas kok untuk melakukan sesuatu. Dan itu kalau secara teori neuroscience gitu ya, kita berpikir positif itu kan membangkitkan banyak banget hormon-hormon positif di tubuh kita gitu ya, yang membuat kita jadi punya energi yang lebih untuk bisa menyongsong itu. Nah, ketika ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita gimana? Nah, berarti itu topik berikutnya adalah bagaimana kita mengelola kecewa setelah kita sudah berusaha husnudzon. Ya, jadi husnudzon itu sudah satu poin insya Allah udah dapat bernilai pahala. Yang kedua itu sudah menolong diri kita agar kita nggak berpikir hal-hal yang di luar kontrol kita. Yang kedua, ketika misalnya itu terjadi nggak sesuai ekspektasi kita gimana? Nggak apa-apa, emang semuanya itu nggak harus sesuai dengan rencana kita, teman-teman. Ya karena manusia punya rencana, Allah juga punya rencana. Ya jadi ketika pun itu nggak sesuai ekspektasi kita terjadinya, kita harus berhusnudzon lagi. Oh ini menurut Allah mungkin yang terbaik begini, makanya kejadiannya nggak begini. Ya jadi memang husnudzon itu perlu di maintenance, bahkan di situasi kecewa kita perlu tetap berhusnudzon agar kita nggak berprasangka kayak macam-macam gitu. Nih Allah nih kayak gini ngasih ke saya gini, kenapa nih jangan-jangan kayak gitu, jadinya nggak enak ya hidupnya gitu ya. Jadi bahkan di situasi kecewa, husnudzon itu membantu kita untuk cepat move on. Karena melihat banyak banget posibilitas kebaikan yang bisa kita dapatin di next. Karena kita berpikirnya positive vibes terus gitu ya. Jadi orangnya biasanya jadi orang yang optimis kalau yang berpikirnya husnudzon terus tuh Ibu. Karena ini bisa kok kayak gini. Meskipun wajar kalau kita punya experience kegagalan itu jadi hal yang traumatik. Saya sering ketemu sih mahasiswa kayak gitu. Kak, saya mending punya plan nggak sih? Karena setiap saya bikin plan tuh ya ada malah gagal gitu. Jadi mending ya udah deh, nggak usah punya rencana aja deh, jalani aja hidup apa adanya gitu. Ya bisa aja sih. Cuman sebenarnya dengan kita punya rencana itu, setidaknya kita jadi berpikirnya tuh fokus gitu. Kita ke arah sana gitu. Meskipun itu akhirnya gagal, udah banyak banget upaya-upaya menuju kebaikan yang udah kita lakukan ke sana. Dan itu nilainya pahala. Ya, itu bagian dari ikhtiar. Kan kita berpikir positif itu juga ikhtiar kita biar kita berusaha mewujudkan hal positif itu, gitu ya, Bu ya. Nah, terus yang kedua tadi, orang yang tazkiyatun nafs itu apakah dia akan kecenderungannya sedikit bercerita pada manusia? Rasulullah itu orang yang tazkiyatun nafsnya udah paling bagus di antara semua manusia, Bu ya. Nah, cuman beliau juga masih cerita sama Khadijah, beliau juga masih punya circle para sahabat, ya kan, ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Dan sahabatnya Nabi juga random macam-macam, mulai dari pengusaha, dari macam-macam orang yang mantan preman, macam-macam. Kayak Umar itu kan mantan preman ya ibaratnya, macam-macam. Tapi beliau masih punya circle.
Jadi sedekat-dekatnya sama Allah gitu ya, hatinya seininya sama Allah, dia tetap akan bercerita pada manusia, cuman dia akan lebih mengerti area-area mana yang perlu diceritakan dengan manusia dan cukup diceritakan pada Allah. Nah, itu sih. Jadi, saya melihat orang-orang yang seperti itu, dia benar-benar, ya dia akan bagus banget bersosialisasi dengan manusia, tapi dia betul-betul mengerti area yang ini nggak perlu saya ceritakan kepada manusia, ini saya curhatnya area ini sama Allah gitu. Karena Allah yang tahu solusinya nih. Yang ini saya ceritain pada manusia. Nah, jadi apa namanya? Buat obrol. Jadi dia kayak hidupnya tuh santai gitu, ngobrolnya tuh ngobrol-ngobrol hal-hal yang ya itu tuh nggak yang berat-berat, yang membuat kita jadi merasa Allah tuh gimana, yang standar-standar gitu. Jadi kayak mah guru saya tuh kayak kita ketemu ngerokok santai gitu terus ngobrolin apa gitu ya. Cuman masalah hidupnya banyak banget tuh saya tahu. Kalau udah cerita santrinya apa ya, banyak banget. Tapi beliau bisa gitu se tough itu, maksudnya seyakin itu sama Allah. Ada orang-orang yang kayak gitu, Bu. Tapi dia tetap berinteraksi dengan manusia harusnya. Sebab Nabi kita orang yang paling dekat sama Allah sekalipun hatinya paling bersih, masih perlu juga punya circle, punya community, beliau juga punya istri, beliau juga bersosial, memberikan dampak di lingkungan. Tetap seharusnya begitu ya, Bu ya. Tapi mungkin ada orang-orang yang karena saking nyamannya sama Allah, dia berkhalwat sama Allah, memang biasanya mereka punya waktu-waktu yang nggak mau diganggu, Bu. Orang-orang yang sangat dekat sama Allah itu apa namanya tadi, dia kadang-kadang salam seminggu gitu, perlu punya waktu untuk menyendiri yang intimate sama Allah. Kayak ibu-ibu lah, lagi tahajud kan pengen intimate ya, nggak pengen ada yang gedubrak-gedubrak gangguin. Pengennya kita pengen aja gitu fokus sama Allah. Nah, orang yang seperti itu biasanya intimate-nya itu lebih panjang sama Allah. Makanya kita akan dapati para sahabat seperti Utsman bin Affan, itu kan masyhur ya. Beliau sholat witirnya itu serokaat, Bu, tapi hatam Quran. Itu kan konsepnya bagaimana ya kan? Maksudnya nggak logis kalau kita, nggak logis. Tapi orang-orang yang seperti itu, yang sedekat itu sama Allah, bisa gitu berlama-lama sama Allah dan betah banget gitu. Nah, kalau kita kan rada nggak betah ya. Kayak lagi sholat aja imamnya rada panjang dikit aja kita udah kayaknya lama banget nah sholat di sini kan begitu. Jadi artinya levelnya udah beda. Ya mereka kedekatan waktu untuk sama Allah itu maaf saya ini. Waktu interaksinya sama Allah tuh sebagai kenikmatan tersendiri bagi mereka gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Bu ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Dini. Masya Allah, terima kasih Kak Birul. Duh, Kak Birul sampai batuk-batuk nih. Saya sebenarnya bingung lihat Kak Birul bagaimana sih harus belajar ya. Kak Birul kalau ngomong tuh cepat, terus apa kata-katanya tuh nggak ada yang pakai dan kena semuanya gitu kan. Jadi bener, saya pikir gini, kayak ini kita harus belajar nih sama Kak Birul nih gimana caranya ngomong cepat, tapi susunan katanya benar dan tepat dan fokus gitu loh. Kalau saya mungkin ngomong secepat kayak Kak Birul udah belepotan ke sana kemari kali ya Kak Birul ya. Kayaknya kita emang harus Ini belajar nih. public speaking. Saya kebetulan ngajar public speaking di beberapa institusi, waktu juga pernah ngisi di Mandiri, apa di Bank Mandiri di mana gitu. Karena memang mungkin karena saya dulu sering banget lomba pidato kali Bu Dini ya. Jadi ya maksudnya akhirnya belajar dari situ. Jadi mulai latihan terbiasa. Artinya itu bisa dilatih. Jadi kalau Ibu mau Berarti belajar, saya bisa latihan nanti sama Kak Birul ya. Saya ngambil kursus nanti sama Kak Birul ya. siap. Ya saya ngajar public speaking di beberapa institusi. Bu. Ya. Baik-baik. Nanti saya ikut kursus deh sama Kak Birul deh. Buat jadi public speaking. Di pesantren maksudnya. Siap. Baik. Baik Kak Birul, ini ada yang nanya satu lagi katanya ya. Mungkin bisa dijawab dengan cepat oleh Kak Birul. Ini pertanyaan titipan. Dari tadi yang nanya saya malu-malu, jadi titipin sama sahabat saya ke Teh Madinah. Bagaimana memaafkan saudara kandung yang telah memfitnah? Bagaimana menyikapi agar ikhlas dan sabar? Nah, gimana nih Kak Birul? Ya, jadi Silahkan. kita bisa belajar dari kisah Mistah tadi sebenarnya ya Bu Dini, yang tadi loh Abu Bakar yang dia nggak apa namanya meskipun itu bukan saudara kandung ya, tapi saudara jauh, tapi kan ya ibaratnya saudara kandung kan kita juga mirip gitu ya ibaratnya. Itu tadi kan dia udah ngedanain, udah berkorban banyak lah istilahnya untuk saudaranya itu tadi, tapi nggak taunya dia ngefitnah gitu. Dia pengennya udah dah, udahan aja dah, nggak usah ngebantuin dia, nggak usah ngebaik-baikin dia. Tapi sama Allah diminta buat tetap baik-baikin. Gimana ya Bu? Yang nyuruh buat kita tetap berbuat baik sama dia, yang nyuruh buat kita tetap berakhlak baik sama dia itu Allah soalnya. Jadi pertama, ketika kita nggak memaafkan orang, meskipun orang itu ngefitnah sama kita dan sebagainya, itu bikin sakit hati. Bu, sakit hati yang disimpan-simpan itu, jadinya dia jadi distress tadi.
itu nggak cuma merugikan dia, tapi merugikan diri kita sebenarnya. Jadi ibu kalau punya sakit, kayak karena difitnah orang, itu kan hatinya sakit ya. Ibu pendam-pendam, itu yang tadinya itu harusnya eustress, ibu udah selesai ibu kelola, terus udah, itu kan ibu simpen-simpen di tubuh ibu sendiri, akhirnya ketika ketemu saudaranya, muncul lagi rasa itu misalnya. Ketika lihat dia, muncul lagi misalnya. Itu kan jadinya kita nggak selamat sendiri ya, maksudnya itu merugikan diri kita. Jadi apa namanya, itulah yang menyebabkan kalau secara teori kesehatan dari eustress jadi distress. Jadi sebetulnya pertama memaafkan itu kita sedang menolong diri kita sendiri. Selain juga menolong dia ya, biar nanti tagihan di akhirat lebih mudah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya? Kita juga perlu ingat bahwa setiap orang itu wajar sih bisa salah dan kita pun juga bisa salah. Dan ketika kita salah, kita juga pengennya dimaafin, ya kan Bu? Nah, sebagaimana saudara kandung kita itu juga pasti pengen kok sebenarnya dimaafin, meskipun dia nyebelin banget gitu ya. Nah, cuman kalau ibu yang memaafkan, itu Masya Allah. Pahala memaafkan itu luar biasa ya. Saya kayaknya pernah cerita ke ibu deh, ada seorang sahabat yang dia itu masuk surga bukan gara-gara gimana-gimana, tapi gara-gara dia sebelum tidur selalu memaafkan orang-orang yang menyakiti dia. Nah, itu kan isi otaknya bersih banget, nggak ada distress ya. Jadi makanya sampai waktu ada sahabat yang nginep gitu di rumah dia, heran bener kok bisa orang ini katanya sampai sedekahnya catatannya malaikatnya capek banget gitu nyatet pahala dia gitu. Akhirnya ada sahabat yang nginep gitu karena kepo gitu ya, Rasulullah cerita kayak gitu, beliau nginep di rumah sahabat tadi, ngeliatin pas nginep hari pertama kayak nggak ada yang cakep-cakepnya amat gitu, dia sholat juga standar aja, sedekah juga dia orang miskin gitu, makan aja sore beli roti satu udah dibagi dua sama saya gitu, sama yang nginep tadi, udah gitu doang tiap hari sampai hari ketiga sama. Terus dia yang bikin malaikat capek nyatet sedekahnya dia itu di sebelah mana kan begitu. Maka dia sebelum pamit dia nanya ke sahabat tadi, maaf nih saya sebenarnya udah 3 hari kan nginep mah 3 hari ya Bu, kok seminggu mah nyewa ya. Jadi apa namanya, ini dia pamit, apa namanya, mau pamit terus dia bilang, saya ini sebenarnya kemarin nginep ke sini ada misi, saya pengen tahu apa sebenarnya yang kamu lakukan sampai-sampai Nabi itu menyampaikan begitu gitu, malaikatnya sampai capek gitu nyatet amal sedekah kamu, emang kamu sedekah apaan. Terus kata orang tadi, oh mungkin ini gitu ya, jadi sebelum saya tidur saya tuh selalu memaafkan siapapun yang berbuat nggak baik pada saya, memfitnah saya apapun itu di hari itu pada saya, semuanya saya maafkan. Jadi saya tidur dalam keadaan nggak punya rasa dendam, sakit hati, macam-macam pada orang lain. Bu, itu kalau secara teori otak, orang yang seperti itu kan isi memori otaknya itu bagus banget. Saat kita tidur, itu adalah proses menyimpan memori jangka panjang. Jadi Bu nih belajar hari ini, itu jadi diingat jangka panjang apa enggak, tergantung. Nanti pas tidur, itu ada yang disimpan, yang memori-memori yang kuat, itu akan disimpan di memori jangka panjang. Kayak Ibu disakitin saudaranya itu, dia ngefitnah, itu kan kuat banget di memori Ibu. Ketika ingat dia, kenapa? Itu disimpan di memori jangka panjang Ibu. Sebab kita belum maafkan dia, jadi itu disimpan di memori jangka panjang kita. Nah, seandainya kita memaafkan dia, pasti akan perlu waktu, karena dia udah jadi memori yang kuat di otak kita, tapi bisa perlahan kita lepasin sampai memori itu hilang dari otak kita. Karena teorinya otak manusia, semakin sesuatu itu nggak diulang-ulang dalam otak kita, itu akan terhapus dengan sendirinya di otak kita. Ya, jadi memaafkan itu kan kita menghapuskan memori buruk orang lain kepada diri kita, ya kan? Nah, jadi makanya ketika yang dimasukkan dalam memori jangka panjang kita itu hanya memori yang baik-baik, insya Allah yang keluar dalam ucapan kita, yang keluar dalam perbuatan kita hanya perbuatan-perbuatan baik. Makanya gimana ceritanya sahabat tadi bisa masuk surga? Lah isi memorinya baik semua, maka pasti ucapannya baik, perbuatannya baik. Tapi kalau ada di hati kita, di otak kita memori yang nggak bagus, liatin aja pas kita ketemu dia, kita pengen ngucapin apa? Nah, pasti pengennya ngomongnya yang apa sih ya boy yang nggak baik-baik. Kenapa? Ya itu isi otak kita terhadap dia soalnya itu. Maka itu nggak mudah. Saya tahu itu nggak mudah memaafkan perbuatan yang buruk. Bahkan saya pun belum tentu bisa menjalani itu. Tapi memaafkan itu yang kita ingat-ingat kita sedang menolong diri kita kok, bukan menolong orang lain. Gitu ya. Semangat Bu, temannya Bu Madinah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Nggak mudah, tapi itu ladang pahala. Tapi itu kita menyelamatkan diri kita. Gitu. Nah, terima kasih Kak Birul. Masya Allah. Memaafkan itu berarti kita sedang menolong diri kita sendiri. Itu harus diingat ya. Ya, itu benar. Bagus banget Kak Birul. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Birul. Masya Allah hari ini ibu-ibu kita beruntung banget ya bisa mendapatkan Kak Birul nih.
buat kajian kita. Ilmunya banyak banget, padat banget, nggak kerasa ya. Kak Birul biasanya kita 11.30 udah selesai loh. Tapi kali ini Oh, kita Masya nggak mau Allah. selesai. Nggak mau Masya selesai, Allah. soalnya kayaknya masih banyak banget ilmu yang ingin kita dapatkan. Baik, Kak Birul. Masya Allah tadi atas waktunya. Mungkin Kak Birul bisa menyampaikan sedikit kesimpulan dari yang Kak Birul sampaikan tadi. Dan mungkin Kak Birul bisa menutup dengan doa mungkin buat kita. Silakan, Kak Birul. Baik, penutupnya apa ya? Sabar itu nggak mudah, tapi masalahnya ujungnya indah. Gimana dong? Ya, tinggal kita pilih aja. Ya, gitu ya, Bu ya. Sebab Allah yang menyampaikan, fasabrun jamil. Ya, ujung darinya sabar itu indah. Jadi, ya itu nggak mudah, tapi karena itu ujungnya indah, ya itu jadi pilihan kita, ya teman-teman. Gitu. Baik, kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberkahi hari-hari kita. Semoga apa namanya kita menjadi hamba-hamba yang Allah mampukan untuk bersabar menghadapi apapun yang Allah berikan kepada kita, dan kita mampu husnudzon terhadap apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Baik, ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Saya kembalikan ke Bu Dini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Kak Birul, saya ngucapin terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak sekali informasi, kajian yang sangat bermanfaat, ilmu, dan juga sharingnya. Seperti biasa kalau Kak Birul menyampaikan sesuatu tuh langsung ngeces, ngena gitu kan. Mudah-mudahan tadi ilmu yang disampaikan Kak Birul bisa mencharge kita ya. Istilahnya ngecharger lagi nih. Kita-kita yang tadinya mungkin sudah ada rasa dendam, mungkin atau mungkin putus asa dalam berdoa, insya Allah ya Kak Birul ya. Ilmu yang tadi disampaikan bisa membuat kita menjadi orang yang sabar. Tadi seperti kata Kak Birul bilang, sabar itu ujungnya indah gitu ya Kak Birul ya. Masya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Birul, kepada juga yang tadi sudah bergabung. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan mungkin pada saat menyampaikan sebagai moderator, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menutup semuanya dengan kita membacakan doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Kabirul. Barakallah, Kabirul. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan Kabirul tadi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kabirul. Terima kasih banyak.